Bab 1301. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Chen Dong. Plus mematikan mengatur ulang. Dunia ini luas dan tak terbatas, tetapi pada saat ini, tidak ada cahaya pedang. Pedang itu agung dan agung. Itu menutupi dunia. Pedang menembus langit dan bumi. Itu memotong keabadian. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pedang menembus semua musuh alami dan memotong ke tanah yang padat. Itu dapat membunuh musuh tanpa henti dan menodai daerah itu dengan darah. Pedang memotong kuno, modern, dan masa depan, tetapi mereka yang memiliki perlawanan meledak dalam sekejap. Mereka bahkan tidak bisa meninggalkan abu. Mereka dipotong menjadi ketiadaan. Itu sangat sombong. Hanya ada cahaya pedang di langit dan bumi. Itu terang dan kuat. Itu tak terbatas. Pedang memotongnya dan memotong sepanjang zaman. Di bawah sinar matahari, monster tua yang terbangun di pegunungan dan sungai yang terkenal semuanya gembira, rambut dingin berdesir, dan tubuh yang membusuk mengencang dalam sekejap. Faktanya, situasinya lebih serius dari yang mereka kira. Perampok yang tenang dan lembut itu tersenyum tipis dan melirik ke sisi yang berlawanan. Mereka semua mencapai titik ini. Apakah Cao De masih mengambil risiko? Chu Su, keturunan Gunung Jimieling, memiliki rambut biru panjang yang halus dan berkilau. Dia lebih cantik daripada banyak wanita. Dia memiliki warna yang berbeda di sudut mata dan alisnya. Beberapa pria dan wanita di Xingyutian lebih langsung. Pria membenci Chu Feng dan wanita dingin dan cantik. Meskipun mereka sangat cantik, mereka juga tampak menghina ketika melihat Chu Feng. Pada saat ini, dalam pandangan mereka, semuanya sudah pasti. Gunung pertama telah dicuci darah dan diratakan sepenuhnya oleh beberapa area terlarang. Yiyu, keindahan yang menakjubkan dari jurang yang kacau, terlihat semakin rumit. Tetua keluarga, putri surga yang sombong di zaman prasejarah, tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia mengetahui bahwa sekolah Li Fu telah dihancurkan. Tidak ada gunung pertama di dunia. Seseorang terkekeh. Makhluk-makhluk dari area terlarang saling tersenyum dan hampir minum bersama. Situasi keseluruhan telah diputuskan dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada saat ini, perampok Ning dari keempat perampok telah memulai, berubah menjadi raptor, melebarkan sayapnya di langit, bergegas ke terowongan ruang angkasa dan bergegas ke gunung pertama. Beberapa daerah terlarang lainnya juga melakukan tindakan serupa dan mengirim pelayan mereka ke gunung pertama. Di Cakrawala, di daerah tepi tempat langit bulu bintang tetap ada, terdengar teriakan keras. Ada pelayan tua yang gemetar dan menghubungi para murid keluarga di luar. Bibirnya gemetar, diperkirakan hanya ada sedikit orang yang tersisa. Di tiga sisi medan perang, para pria dan wanita muda dari Xingyutian, dengan keong pola tau seputih salju di tubuh mereka, memancarkan kilau kristal dan bergema. Itu adalah anggota klan yang menghubungi mereka. Mereka berdua mendengarkannya untuk pertama kalinya. Suaranya sangat keras sehingga mereka tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Mereka berdua mengerutkan kening. Medan perang ketiga pihak dulunya adalah daerah terlarang dan diledakkan menjadi reruntuhan oleh gunung pertama. Semua jenis medan yang kompleks mengandung terlalu banyak inti magnet. Medan itu tidak teratur dan mengganggu sumber sinyal, jadi mereka tidak bisa menjawab dengan jelas. Apakah itu Paman Cheng? Kami tidak bisa mendengar dengan jelas. Ada apa? Apakah kami mendapatkan beberapa kitab suci yang luar biasa setelah pencucian darah gunung pertama? Mereka terlalu optimis, semuanya dengan senyum bahagia. Di antara reruntuhan dan puing-puing di tepi langit Xingyu, pelayan tua itu gila. Dia tidak bisa mendengar beritanya dengan jelas saat ini, yang benar-benar membuatnya pingsan. Hal ini, terutama karena jaraknya terlalu jauh. Daerah terlarang mereka berada di luar langit. Jalannya terlalu panjang. Evolusionis biasa tidak dapat terbang dari tanah selama puluhan abad. Hal yang sama terjadi di Jimieling. Seorang pria parubaya dengan rambut acak-acakan menatap daerah terlarang di depan. Semua gunung menghilang, dan hanya ada sisa-sisa di tepinya. Dia melolong panjang seperti binatang buas, dan suara ratapan mengguncang langit. Kemudian dia menghubungi orang-orang di luar. Pada saat ini, Chu Su, keturunan dari punggungan pemusnahan di tiga sisi medan perang, masih tertawa. Tiba-tiba, liontin karang darah yang dia gantung menyala dan mengeluarkan suara. Paman Wu, apakah itu kamu? Ada apa? Mata cemas orang-orang parubaya di Jimieling berwarna merah. Mereka ingin menghancurkan mikrofon karang darah jalan di tangan mereka dan gelisah. Paman kelima,
Kamu tidak ingin aku pergi ke gunung pertama untuk membagi rampasan. Jangan khawatir, aku tidak jauh dari sana. Aku akan sampai di sana sebentar lagi. Di medan perang, Cusu memiliki rambut biru panjang, halus dan berkilau. Dia dalam suasana hati yang sangat bahagia dengan senyum yang cerah. Aku tanda pagar Akeong persen. Di Jimyeling, pria parubaya itu menendang dan meledakkan kerangka bintang, membuat gunung dan sungai bergemuruh, dan dia meraung lagi dan lagi. Akhirnya, di medan perang tripartit, Cusu, keturunan dari punggungan pemusnahan, mendengarkannya dengan sungguh-sungguh dan tampak mengaum, sangat mirip dengan gaya paman kelimanya ketika dia bersemangat. Haha, paman kelima, kamu sangat bersemangat. Tampaknya kita telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa setelah membersihkan gunung pertama. Apakah itu senjata pamungkas atau kasus publik terbesar dalam sejarah gunung pertama? Dia tertawa dan bersemangat. Di tepi gunung Jimyeling, mikrofon karang bertato darah pria parubaya di jalan Bang Fei langsung kesal, dan kemudian melarikan diri. Akhirnya, dia memarahi, pergilah ke neraka, tidak peduli kamu. Pengemudi keluarga si Jikwe, Zaiming, pelayan jurang yang kacau dan orang kepercayaan Jimyeling, Del, ditransmisikan melalui medan dan bergegas ke sekitar gunung pertama pada saat pertama di sepanjang saluran luar angkasa. Tentu saja, ribuan mil terpisah, mereka semua bergegas keluar dari saluran luar angkasa dan tidak berani untuk benar-benar mentransmisikannya ke tanah dan berlari kencang sepanjang jalan. Kemudian mereka terkejut, gunung pertama masih ada di sana, sama seperti sebelumnya. Yang terpenting adalah bahwa tirai cahaya gunung itu transparan saat ini. Mereka melihat nomor 9, menyapu medan perang dengan sapu yang mengalir dengan garis-garis jalan. Untuk sesaat, mereka membatu. Bagaimana situasinya? Ogre di ke-9 masih ada di sana. Bagaimana dengan kelompok etnis yang kuat? Selain itu, ada lebih dari 9. Mereka juga melihat beberapa makhluk kurus, semuanya dengan temperamen yang sama seperti nomor 9, berjalan di sana seperti Raja Iblis. Pada saat ini, Jieming dan yang lainnya menjadi gila, dan kemudian merasa takut setengah mati. Ini adalah peristiwa besar. Leluhur mereka datang dan gagal. Bukan hanya mereka, tetapi banyak orang datang. Mereka semua kuat, jauh lebih baik daripada merampok Ming dan yang lainnya. Mereka bergegas ke sini untuk menyelidiki situasi pada saat pertama, dan kemudian semua orang menjadi bodoh. Semua orang terkejut. Gunung pertama baik-baik saja, dan tidak ada rambut yang hilang. Apakah ini berarti bahwa leluhur dari semua kelompok etnis memiliki lebih atau kurang nasib buruk? Rob Ming dan yang lainnya akan runtuh. Ketika mereka berpikir bahwa tuan muda mereka masih melihat Cao De di medan perang, mereka benar-benar ingin memiliki lebih banyak kaki dan segera kembali. Perhatian nomor 9 dan yang lainnya tidak terfokus pada orang-orang yang merampok Ming. Peran kecil ini sama sekali diabaikan, karena ada terlalu banyak orang kuat di luar gunung, semuanya mengintip. Aduh, apakah terlalu dini untuk menyegel gunung? Aku melihat banyak kaki panjang yang besar di luar. Betapa indahnya kelompok-kelompok surgawi dan kelompok-kelompok besar semuanya berkelompok. Nomor 9 meneteskan air liur dan menyesal. Namun, seperti yang diingatkan pada tanggal 7, kita harus menutup gunung-gunung dan menata kembali gunung-gunung dan sungai-sungai. Medan di sini rusak parah. Jika terjadi serangan lain, akan ada masalah besar. Kita tidak boleh merangsang jejak sisa cahaya pedang yang tertinggal di dunia penampang. Jika tidak, setelah itu benar-benar habis, langit dan bumi akan terbalik, dan akan ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada akhir zaman dan datangnya malapetaka langit dan bumi. Tirai cahaya gunung pertama tebal dan tebal, tidak lagi transparan. Nomor 9 dan yang lainnya menerapkan segel, dan berbagai pola jalan muncul, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Lari, pergi dan laporkan kepada Tuan Kecil. Cepat pergi, tinggalkan Siasu. Jangan melangkah di dekat gunung pertama dalam hidupmu. Kemunduran transportasi etnis akan datang. Rob Ming dan yang lainnya semuanya gila dan agak setia. Mereka semua bergegas kembali. Sebenarnya, mereka tidak bisa tidak setia. Mereka adalah keturunan dari daerah terlarang. Bahkan jika darah mereka sedikit tipis, mereka tidak dapat mengubah fakta ini. Mereka berdua dipermalukan dan makmur. Rob Ming adalah burung perampok 4. Ada 4 tirai cahaya di luar. Sayapnya akan terbang. Akhirnya, dia menemukan altar transmisi lapangan. Bulunya meledak dan bergegas.
Para pengikut daerah terlarang berikut juga bergegas untuk membakar darah untuk membuka lapangan bersama dan bergegas ke medan perang 3 arah. Di medan perang, burung pipit Siji merampok tak terkira dengan senyum lembut. Dia meminta Chu Feng di sana dan berkata bahwa dia bisa mengikutinya tanpa membunuhnya. Namun, setelah ditolak oleh Chu Feng, wajahnya menjadi dingin. Temperamennya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi lembut, tetapi kesempatan membunuh muncul. Jimmy Ling, Xing Yutian dan murid-murid lainnya membenci Chu Feng dan menunggu untuk melihatnya tertawa seperti kucing bermain dengan tikus. Jika tidak ada kecelakaan, berita itu akan segera kembali. Faktanya, saat ini, Chu Feng sudah siap, medan tersembunyi diintip keluar, dan rune Tiandun dan lapangan diatur untuk terobosan belanja. Bang! Di kejauhan, sebuah terowongan ruang angkasa meledak dan beberapa orang bergegas keluar. Oh, bagaimana kalau kembali? Apakah gunung pertama telah dibersihkan oleh darah? Beritahu semua orang yang hadir detailnya. Chu Su tersenyum. Bicaralah. Rob mengangguk tanpa henti dan dingin. Di kejauhan, mentalitas Jieming dan yang lainnya meledak. Pada saat ini, mereka menjadi gila. Bagaimana Anda bisa mengatakannya? Jika Anda benar-benar ingin mengatakannya, diperkirakan seseorang akan memaksa mereka untuk tinggal. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk menutupi, perubahan suasana hati yang ganas muncul. Namun, tidak ada yang berpikir banyak. Mereka semua mengira gunung pertama telah hancur. Mereka menyaksikan pencapaian gemilang di sana dan bertemu dengan para leluhur mereka. Sekarang mereka bersemangat dan ingin segera kembali dan mengirim pesan. Haha, melihat pemandangan ini, orang-orang burung berkepala 9 tertawa. Dipimpin oleh Ciksu Tianzun, Chi Feng, Raja Dewa Burung berkepala 9, mengikutinya dan berjalan maju bersama untuk memberi hormat kepada perampok itu dengan tak terkira. Selamat, Tuan Muda. Mereka mengucapkan selamat bersama. Saya berkata, Konfusius berkata, selamat. Rob Ming benar-benar menjadi gila. Haha, Chu Su, murid Jimmy Ling, tertawa lebih dulu. Rob Ming ingin segera melaporkannya secara diam-diam. Pada saat ini, beberapa daerah terlarang akhirnya menghubungi murid-murid mereka. Di Jimmy Ling, pria parubaya itu menemukan mikrofon Karang Darah Avenue yang sangat besar di reruntuhan zona tepi, dengan daya yang berkali-kali lebih tinggi dan kemampuan docking yang kuat. Chu Su, apakah kau ingin mati? Kau bisa mendengar suaraku. Lihat apa yang terjadi sekarang. Jika kau tidak kembali, larilah. Pada saat ini, liontin berdarah Chu Su bersinar, suara gemuruh yang jelas keluar, dan proyeksi gambar muncul di depannya. Kemudian pemandangan itu sunyi, semua orang mendengarnya, semua orang melihat tirai cahaya proyeksi, dan mereka semua terkejut. Itu punggung bukit yang sunyi. Bukankah ada gunung yang tinggi? Tapi sekarang, lubang hitam besar telah menggantikan daratan luas dari area pusat aslinya. Apa yang terjadi di sana? Semua orang terkejut. Area terlarang matahari telah tertusuk. Suasana hening seperti kematian. Hanya makhluk di area terlarang itu yang meraung lagi, memarahi Chu Su, bertanya apakah dia mendengarnya, bergegas kembali dan segera berlari menyelamatkan diri. Apa yang disebut sebagai punggungan yang sunyi itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada yang berbicara. Mereka semua mendengarkan dan melihat proyeksi yang mengerikan itu. Sampai Chu Feng memecah keheningan, dia melangkah maju beberapa langkah dan berkata, ada lubang besar di rumahmu. Aku berkata, Konfusius berkata, Chu Su hendak melarikan diri. Dia tertegun dan seluruh orang itu buruk. Pada saat ini, mendengar kata-kata Cao De, dia hampir meledak di situ, pucat dan marah. Benar-benar ada lubang besar di rumah. Naga aneh itu bergumam. Ketika mereka terkejut, mereka tidak bisa berkata-kata. Cao De membuat ramalan, yang terlalu aneh. Mulut yang patah, mulut gagak. Beberapa makhluk di daerah terlarang menolak untuk menerimanya, dan kemudian dingin yang tak terbatas menyerbu ke dalam tubuh mereka. Hasilnya mengerikan. Tuan Muda, larilah. Pedang mencapai langit dan memotong sepanjang masa. Roh pedang pria legendaris mengalir melalui istana leluhur kita. Pada saat ini, pelayan tua Xing Yutian juga meratap dan berteriak. Akhirnya, dia menghubungkan Keong Avenue khusus pada pria dan wanita muda itu, meraung dan menyebarkan gambar. Kemudian orang-orang dapat melihat bahwa langit bulu luar angkasa, yang mengalir dengan bintang-bintang dan bersinar terang pada hari kerja, sekarang benar-benar redup dan gelap. Ada lubang besar di sana, mati dan sunyi. Ah, tidak,
Sepasang pria dan wanita muda di Xingyutian juga berteriak, mata dan cantus mereka ingin retak dan hati mereka hancur. Apakah keluarga mereka sudah berakhir? Daerah terlarang yang dulunya tinggi di atas telah diterbangkan melalui istana leluhur. Keluargamu juga memiliki lubang besar. Chu Feng melangkah beberapa langkah sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata demikian. Puff, puff. Para pemuda dan pemudi semuanya memuntahkan darah dan menyembur keluar. Mentalitas mereka buruk. Seluruh orang itu akan menjadi gila. Ini adalah hasil yang tak tertahankan. Mereka menjadi hitam karena ejekan dan rangsangan Chu Feng. Seluruh orang itu terhuyung-huyung dan gemetar. Kemudian Chu Feng melangkah lagi, berjalan ke Yiyu yang cantik di jurang yang kacau, dan berkata, rumahmu. Awalnya adalah sebuah lubang besar. Orang-orang, aku tanda pagar persen. Yiyu pingsan dan menangis. Dia tidak tahu bagaimana keadaan keluarganya, tetapi diperkirakan keluarganya sendiri tidak lebih baik dari tragedi Chongqing Yutian dan Jimieling. Sekelompok makhluk di daerah terlarang gemetar, mentalitas mereka akan meledak, dan seluruh orang. Itu kejang-kejang. Semua orang merasa bahwa langit kehidupan telah runtuh dan hati mereka penuh dengan kabut. Ini adalah pergolakan yang tak tertahankan. Selain itu, ada iblis yang memalukan dan penuh kebencian di dekat sini. Cao De, ingatkan mereka satu persatu bahwa keluargamu memiliki lubang besar. Siapa yang bisa menahannya? Semuanya lubang besar. Chu Feng menghela napas. Sekelompok orang hancur ketika mendengar pidato itu. Angin dingin melintasi medan perang yang megah. Dengan rengekan, perburuan bendera besar, berdiri di tanah keras berwarna merah tua ini dan gelombang awan. Ada banyak orang di medan perang tripartit, tetapi sunyi. Berita itu begitu menakutkan sehingga daerah terlarang dipukuli menjadi lubang. Ini seperti mitos dalam mitos. Itu mengejutkan. Awalnya, orang-orang tidak bisa mempercayainya. Namun, ketika tirai jatuh, ini adalah hasil akhir perang. Makhluk-makhluk di daerah terlarang mengakui bahwa mereka segera menghubungi murid-murid mereka untuk mengungsi Chu Feng pergi. Dia sangat berhati-hati, karena sekarang telah menarik perhatian dunia. Semua mata tertuju pada gunung pertama. Sebagai seorang murid yang berjalan di luar, dia sebagian besar menjadi sorotan dan akan diperiksa oleh semua pihak. Ini sangat berbahaya. Bagaimanapun, dia bukanlah murid sejati dari gunung pertama. Sekarang dia siap untuk melaksanakan. Jika ada nomor 9, pendukung besar, dan gunung pertama, sekte yang dapat menggali beberapa area terlarang, kemana kita bisa pergi? Siapa yang berani mengganggunya di masa depan? Bahkan jika dia berteriak, dia adalah Chu Feng, seorang pedagang manusia, dan Jidade, salah satu dari 10 penjahat paling dicari yang paling terkenal. Diperkirakan tidak ada yang berani membunuhnya lagi. Pada saat itu, di mana tidak layak di bawah sinar matahari. Tidak ada lagi mengelak. Pada saat itu, setelah membalas dendam besar dunia bawah, pergilah berlatih di waktu luang Anda. Ketika kamu bosan, pergi minum dengan lembu hitam besar dan keledai tua, atau pergi mengobrol dengan saudara ipar Xiao Yao dan monyet saudara perempuannya. Chu Feng cantik dan penuh dengan segala macam angan-angan. Dia sudah dalam perjalanan. Sepanjang jalan, dia memberi isyarat dengan pandangan yang sangat serius kepada reinkarnasi lembu hitam besar dan keledai tua di tengah kerumunan. Hati-hati, jangan saling mengenali sekarang. Karena masa berbahaya belum berakhir, dia harus pergi ke gunung pertama dan mendapatkan hasil yang nyata. Saudaraku, pelan-pelan, naga aneh, seorang penyanjung, benar-benar ahli dalam mengendalikan kemudi. Belum lama ini, dia ingin meninggalkan Chu Feng di medan perang ketiga belah pihak, tetapi sekarang dia mengikutinya dan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Dia tampaknya menjadi murid terdaftar lainnya dari gunung pertama. Naga penyanjung, seseorang berbicara dan mengejek Long Dayu. Siapa? Long Dayu berteriak aneh. Seseorang mengenalinya dan tahu dia adalah seekor naga. Anda harus tahu bahwa dia sekarang berada dalam kondisi teran dan menggunakan kartu serta jurus rahasia dari kekuatan kehidupan sebelumnya, yang sama sekali tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Kemudian dia merasakan lehernya dingin, dan seseorang meniupkan AC padanya, seperti hantu yang ganas. Tuanku, masih di leher, terdengar suara. Long Dayu mengulurkan tangannya ke belakang, dengan cepat menyentuhnya, dan kemudian berteriak, belatung, kau lagi. Teriakan ini benar-benar sedikit menyayat hati. Dia sendiri adalah seekor naga, tetapi dia menderita kerugian besar di bawah sejenis serangga di kehidupan sebelumnya.
Dia memiliki bayangan psikologis dan paling alergi terhadap binatang melata. Makhluk di kerahnya tiba-tiba menjadi marah dan sangat marah. Dia juga dipanggil belatung oleh orang ini. Siapa yang tahan? Puff-puff. Ulat sutra gemuk itu memintal sutra dan menyegel kepala dan wajah Long Dayu. Itu berwarna putih. Mader, aku ulat sutra abadi. Jika kau berani menyebut-nyebut kerabat dan bicara omong kosong, aku belum selesai denganmu. Ulat sutra gemuk itu mengancam dengan ganas. Selain itu, ia bertahan dan memanjat ke leher dan kepala Long Dayu. Dalam prosesnya, keduanya bertarung dengan mana, keduanya bersinar dan energi saling bertabrakan. Long Dayu meraung, aku tidak peduli apakah kau ulat sutra abadi atau belatung. Mereka semua sama saja, mereka bukan makhluk baik. Aku peringatkan kau bahwa aku adalah murid terdaftar dari gunung pertama. Jangan ganggu aku. Ini hanya kejadian kecil. Chu Feng terkejut bahwa orang-orang di daerah terlarang lembah ulat sutra datang bersamanya dan tampaknya berada di pihaknya. Leluhurku ada hubungannya dengan gunung pertama. Ini adalah penjelasan tentang ulat sutra gemuk. Ia berwarna putih dan gemuk. Ia duduk dengan nyaman di kepala Long Dayu, meludahkan sutra di sana dan menolak untuk turun. Dalam perjalanan, Chu Feng cukup aman karena ia ditemani oleh sekelompok besar orang. Tidak perlu banyak bicara lagi ketika Yu Sang Tianzun mengikutinya. Hao Yuan datang, monyet tua bertelinga 6 pergi bersamanya, Qirong Tianzun mengikuti, dan para evolusionis super dari Zanzu dan Hezu mengikuti. Adapun monyet, Xiao Yao, Peng Wanli, Li Jiuxiao dan Ji Kexuan, mereka semua harus pergi ke gunung pertama. Orang-orang sangat penasaran dan takut. Mereka semua ingin melihat seperti apa gunung pertama setelah perang. Pelangi emas melintasi langit dan cahaya perak runtuh. Guru surgawi memimpin jalan dengan sangat cepat dan bergegas ke gunung pertama. Gunung pertama tidak berubah, masih seperti itu, pecahan gunung, kabur di bawah akar gunung. Namun, jejak sisa jalan di sini masih menakutkan dan menakutkan bagi Kaisar. Selain mereka, ada banyak orang kuat di daerah ini yang datang dari seluruh dunia dan ingin menyelidiki kebenaran di sini. Hari ini, peristiwa besar seperti itu telah terjadi, dan semua pihak mencari konfirmasi. Chu Feng tidak ragu-ragu, dia tidak pergi ke bawah tanah untuk pertama kalinya. Dia hendak menerobos tirai cahaya. Banyak orang memandangnya dari kejauhan di belakangnya. Bang, kali ini, meskipun Chu Feng mengenakan baju besi yang disempurnakan oleh bumi reinkarnasi, baju besi itu juga terpental keluar. Dia benar-benar gagal, dia mengerutkan kening, tetapi tidak berani menggunakan toples batu di depan umum, yang akan menyebabkan masalah besar. Tuan 9, teriak Chu Feng dan terus-menerus mendesak energi untuk bergetar ke arah tirai cahaya yang berat. Dia ingin membangunkan nomor 9 dan membiarkannya mengambilnya. Tanpa suara, sosok kurus muncul di tirai cahaya, seperti hantu yang ganas selama ratusan juta tahun. Tubuhnya kering, seperti kulit manusia yang menggembung dan menyebarkan rambutnya. Gunung-gunung ditutup, dan ada orang yang mengirim kaki. Lelaki tua itu membuka mulutnya dengan lemah, seperti hantu yang ganas mendesah. Ah, paman seperguruan, teriak Chu Feng cepat. Itu bukan nomor 9, tetapi dia tidak berani meneriakkan apapun lagi. Dia langsung meneriakkan kalimat, paman seperguruan, dan kemudian buru-buru bertanya, di mana Tuan 9? Chu Feng menatapnya dengan saksama. Orang tua itu benar-benar tampak seperti nomor 9, tetapi temperamennya benar-benar berbeda. Dia tidak yakin apakah itu adalah transformasi dari orang yang sama. Siapa kamu? Orang tua itu, seperti hantu yang ganas, curiga. Di belakang, aku hampir kehilangan bola mataku. Bagaimana situasinya? Orang-orang di sekolahku tidak mengenal Cao De. Bukankah dia keluar dari sini? Selain itu, banyak orang melihatnya masuk dan mengundang iblis nomor 9 keluar. Jangan takut, untungnya, pada saat kritis, yang ke-9 muncul, tetapi sudut mulutnya meneteskan darah. Aku tidak tahu paham makhluk apa yang sedang kumakan. Nomor 9 menatap Chu Feng, tersenyum dan berkata, mengapa kamu di sini? Kembalilah ke gerbang gunung dan hormati Tuan 9. Chu Feng berkata, ini bukan tempatmu menginap, dan kamu terlambat. Nomor 9 berkata dan memberitahu Chu Feng bahwa gunung itu telah ditutup dan dia tidak bisa masuk. Chu Feng berantakan di angin untuk sementara waktu, dan tidak bisa memasuki gunung pertama mulai sekarang. Selain itu, nomor 9 dikatakan di depan umum,
yang membuatnya memukul drum di dalam hatinya. Ini sama saja dengan menghancurkan lingkaran cahaya di kepalanya, yang bukan kabar baik baginya. Tuan 9, aku tidak pandai belajar. Aku tidak ingin keluar dari gunung. Chu Feng buru-buru berkata, lupakan saja, aku belum mengajarimu apapun. Kamu memiliki nasibmu sendiri. Gunung pertama tidak cocok untukmu. Nomor 9, tersenyum. Untuk sementara waktu, wajah Chu Feng berubah menjadi hijau. Setelah membalas dendam, dia pergi mencari sapi hitam besar untuk minum dan berbicara dengan peri. Pergilah ke neraka, sekarang tidak baik. Apakah itu disengaja pada tanggal 9? Di belakang, sekelompok orang tercengang. Kemudian mereka saling memandang dan merasa aneh. Apa hubungan antara Cao De dan gunung pertama? Beberapa orang curiga dan menunjukkan warna yang berbeda. Untungnya, pada saat ini, kecemerlangan ke-9 mekar dan memperlihatkan tirai cahaya, menyelimuti Chu Feng dan berbicara secara rahasia dengannya, yang menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya tidak umum. Tuan 9, apakah Anda bercanda? Chu Feng menangis. Nomor 9 berkata, orang-orang di gunung pertama terkenal karena membunuh. Mereka tidak pernah bergantung pada orang-orang di sekolah, seperti Li Heng. Batuk, dia suka meletakkan tangan hitam di belakangnya. Tidak masalah. Misalnya, yang lain, hampir heroik. Tetapi ini seharusnya mati. Chu Feng tidak bisa berkata-kata. Apakah ini contoh yang positif? Lagi pula, kamu bukan murid gunung pertama. Sebaiknya kamu pergi saja, kata yang ke-9. Tuan 9, orang ini aneh dan punya masalah besar. Pada saat ini, nomor 6 sangat serius, karena matanya, seperti dua tombak emas hijau, akan menusuk Chu Feng, menatapnya dan merasakan napasnya. Ke-9, dia langsung membuka mulutnya dan berkata dengan sangat serius, jangan sentuh dia. Aku sudah melihatnya sejak lama. Jangan main-main dengannya, lupakan saja dan abaikan saja. Hah, Chu Feng terkejut. Apa maksudnya ini? Ke-9 dan ke-6, sikapnya seperti ini. Sikapnya sangat dingin dan serius, yang membuat Chu Feng bingung. Dia tidak tahu apa rahasianya. Tuan ke-9, ada apa denganmu? Chu Feng bertanya. Ke-9 berkata dengan tegas, kamu keluar dari tempat itu. Kita tidak mampu menanggungnya. Lebih baik kita tidak terlibat satu sama lain. Dulu, kita bahkan memiliki hubungan yang baik. Pergilah, kita tidak ingin membuat masalah. Chu Feng ketakutan. Bisakah dua tubuh kurus di seberang mengucapkan kata-kata seperti itu? Sebenarnya, jika dunia luar tahu, itu akan lebih mengejutkan. Ini seperti runtuhnya bumi, yang membuat banyak orang merasa jiwa mereka harus gemetar. Gunung pertama sangat mengerikan, baru saja membuat lubang besar di beberapa area terlarang. Pedang itu kuat dan melintasi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Akibatnya, ada orang dan hal yang harus ditakuti sekarang. Tuan ke-9, apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak mengerti? Tanya Chu Feng. Dia ingin mengatakan, siapa aku? Mengapa? Tempat di mana kamu dilahirkan, tempat di mana kamu datang, ada masalah besar. Kami tidak ingin terlibat. Pada hari ke-9, kamu berkata dengan suara rendah, seperti hantu ganas yang berbisik. Tubuh Chu Feng dingin untuk sementara waktu. Ada apa? Bagaimana itu membuatnya merasa misterius dan menyeramkan. Dingin sekali. Dia ingin menanyakan kebenaran. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika kamu membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Dia ingin berkata, siapakah aku? Kenapa? Tempat di mana kamu dilahirkan, tempat di mana kamu datang, ada masalah besar. Kami tidak ingin terlibat. Pada hari ke-9, kamu berkata dengan suara rendah, seperti hantu yang ganas berbisik. Tubuh Chu Feng terasa dingin untuk beberapa saat. Ada apa? Bagaimana itu membuatnya merasa misterius dan menyeramkan. Dingin sekali. Dia ingin menanyakan kebenarannya. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika kamu membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Dia ingin berkata, siapakah aku? Kenapa? Tempat di mana kamu dilahirkan, tempat di mana kamu datang, ada masalah besar. Kami tidak ingin terlibat. Pada hari ke-9, kamu berkata dengan suara rendah, seperti hantu yang ganas berbisik. Tubuh Chu Feng terasa dingin untuk beberapa saat. Ada apa? Bagaimana itu membuatnya merasa misterius dan menyeramkan. Dingin sekali. Dia ingin menanyakan kebenarannya. Hati Chu Feng berbulu.
Apakah ada yang aneh tentang asal-usulnya? Biarkan yang ke-9 begitu takut. Perhatikan, ini adalah gunung pertama. Apakah yang ke-9 telah melihat masa lalunya? Sungguh mendebarkan berada bersama makhluk seperti itu. Ini juga alasan mengapa Chu Feng tidak suka tinggal bersama makhluk yang terlalu kuat. Tidak ada rahasia, dia akan ketahuan secara tidak sengaja. Tapi apa masalah besar dengan akarnya dan dari mana dia berasal? Saya pikir itu normal dan tidak ada yang aneh. Setidaknya, itu jauh lebih buruk daripada Yang Jian. Dibandingkan dengan Yang Jian, itu bukan urutan besarnya dari langit-langit praktik hingga akumulasi kitab suci sekte evolusi, dan kemudian ke detail mendalam peradaban evolusi. Chu Feng bertanya, Tuan 9, semakin banyak Anda berbicara, semakin menakutkan. Bagaimana situasinya? Paling-paling, saya memiliki bakat pertama untuk evolusi, dan yang lainnya ceroboh. Petik 2, nomor 9 menatapnya dari samping. Pupil matanya yang hijau sangat dalam. Nomor 6 sangat dalam. Melihat Chu Feng, dia akhirnya melihat ke nomor 9 dan berkata, dari mana sebenarnya pria kurang ajar ini berasal? Jangan malu menjadi yang pertama di dunia. Wajah Chu Feng tiba-tiba menjadi gelap. Bagaimana dia bisa berbicara? Bisakah dia berbicara dengan gembira? Bisakah dia berbicara? Tidak yakin. Jika bukan karena asal-usulmu, aku. Nomor 6 menjilat bibirnya yang kering, menatap tubuh Chu Feng yang bersemangat dan menelan ludah. Chu Feng berbulu. Pada saat yang sama, itu disebut respons diafragma. Dia mengeraskan kepalanya untuk meminta nasihat lagi. Dia benar-benar tidak menganggap asal-usulnya istimewa. Tiba-tiba, pikirannya bergerak, sedikit menginspirasi. Pada tanggal 9, dia tidak melihat guci batu di tubuhnya, mengenalinya, dan secara keliru mengira dia memiliki latar belakang yang hebat. Bisakah guci batu ini masih melewati langit dan bumi, melewati zaman kuno dan modern serta masa depan, dan membuat gunung pertama takut? Dulu ada seseorang, atau kekuatan, yang terkait dengan kaleng batu untuk menakut-nakuti zaman kuno dan modern. Dia semakin merasa bahwa itu mungkin. Kalau tidak, dia benar-benar tidak menemukan sesuatu yang luar biasa tentang akarnya. Berbicara tentang masa lalu, itu jauh lebih buruk daripada ortodoksi Yang Jian. Dan tubuhnya, yaitu, guci batu dan 3 benih di antara mereka, adalah yang paling istimewa. Tuan 9, apakah Anda melihat beberapa artefak pada saya dan menilai dari mana saya berasal? Tanya Chu Feng. Sambil berbicara, dia mengeluarkan rune Tiandun yang diberikan oleh Lao Gu, kertas rune layu dan kuning yang diberikan oleh Yu Sang, dan beberapa artefak kuno lainnya dan menunjukkannya kepada 2 tetua layu di depannya. Tentu saja, itu disengaja. Itu semua serba-serbi, tidak termasuk guci batu. Dia beruntung bahwa pihak lain mungkin tidak memperhatikan guci batu itu. Sampah sekali, yang kami pedulikan adalah asal-usulmu, yang tidak ada hubungannya dengan peralatan di tubuhmu. Membuka 6. Chu Feng ketakutan. Bukan karena kendi batu itu. Pihak lain tidak menemukan kelainan pada kendi batu itu, dan bahkan tidak tahu bahwa dia memiliki benda semacam ini. Tampaknya misteri kendi batu itu berada di luar imajinasi. Pada saat ini, kendi batu itu tersembunyi di batu giling abu-abu kecil di tubuhnya, membentuk langit dan buminya sendiri dan terisolasi dari dunia luar. Mungkin juga dapat dikatakan bahwa batu giling abu-abu kecil yang diukir dengan simbol-simbol khusus itu relatif istimewa dan terisolasi dari segalanya. Bahkan makhluk nomor 9 tidak dapat menemukan artefak yang tersembunyi di dalamnya. Chu Feng tidak berani menguji. Dia takut mengalahkan dirinya sendiri. Dia benar-benar diintip oleh pihak lain. Untuk sesaat, dia sedikit terganggu, perlahan membuka mulutnya dan berkata, Tuan 9, latar belakangku sangat polos. Apa yang kamu pedulikan? Dia tampak sangat bingung, tidak semuanya berpura-pura. Ada keraguan seperti itu. Mengapa? Konon katanya kamu berasal dari tempat itu. Ada yang salah dengan asal-usulmu. Dalam keadaan tak sadar, dia seperti melihat jejak samar beberapa tangan besar yang tak terlihat. Chu Feng makin bingung. Dia berasal dari dunia bawah. Yang pasti, dia lahir dari bumi. Apa bedanya dengan planet kehidupan yang sangat biasa? Dia diam, menunjukkan ekspresi serius, dan banyak berpikir. Apakah ada masalah bahwa yang dikatakan oleh nomor 9 adalah dia menerobos reinkarnasi, pergi ke tempat tertinggi dalam dagingnya, dan kemudian berhasil mencapai matahari? Diperkirakan reinkarnasi daging jarang terjadi di zaman kuno, mungkin tidak ada,
tetapi dia adalah contohnya. Chu Feng menebak, apakah asal-usul nomor 9 dan tempat yang dia datangi mengacu pada akhir reinkarnasi. Nomor 9 berkata, kamu berasal dari matahari kecil, dari planet khusus. Aku melihat kecemerlangan khusus pada cahaya jiwamu yang kuat, seperti semacam tanda. Meskipun sangat redup, itu masih menjulang. Ketika dia mengatakan ini, dia menunjukkan kekuatan sihir khusus untuk menunjukkan beberapa gambaran sederhana tentang kehidupan Chu Feng. Ini membuat Chu Feng berkeringat di sekujur tubuhnya dan kulit kepalanya mati rasa. Benar-benar tidak ada rahasia di wajah makhluk ini. Dia yakin bahwa dia akan terlihat oleh nomor 9 ketika dia datang ke Laogu untuk pertama kalinya. Namun, dia juga memiliki keraguan di dalam hatinya, karena masa lalu yang dilacak oleh nomor 9 melewatkan banyak hal penting, seperti samsara dan toples batu. Itu adalah pecahan dan kosong, yang secara langsung diabaikan di masa lalu, dan pengikut nomor 9 tidak menyadari apapun. Reinkarnasi memiliki rahasia yang tak ada habisnya. Tidak seorang pun tahu seberapa dalam itu melibatkan, dan sulit untuk melacaknya kembali. Ini bisa dimengerti. Namun, guci batu itu juga demikian, bahkan lebih misterius lagi, yang membuat Chu Feng terkejut. Chu Feng sekarang sepenuhnya mengerti apa yang telah dipikirkannya jauh sebelumnya. Segalanya tampak aneh karena dia berasal dari bumi. Namun, apa itu bumi? Bagaimana makhluk-makhluk di bawah sinar matahari bisa mengetahui tempat ini? Bagi seluruh dunia yang luas, apalagi bumi, apa itu seluruh dunia bawah? Penguasa surgawi dapat menusuknya dengan jari dan memusnahkannya sepenuhnya. Namun, itu tidak benar. Pada saat itu, ketika Kaisar Taiwu datang, dia sebenarnya perlu mengikuti aturan dunia bawah. Kultivasinya ditekan hingga batasnya, dan kekuatannya tiba-tiba menurun. Justru karena inilah Taiwu bertarung dengan iblis-iblis dari postur Tianzong, tetapi sebenarnya terluka. Akhirnya, tubuh Taonya mati di jurang. Ini mungkin menjelaskan dua hal. Pertama, hukum dunia bawah sebenarnya sangat kuat dan menyembunyikan rahasia. Kedua, itu mencerminkan sifat pemberontak iblis dan setan, dan benar-benar dapat melangkah ke langkah itu di dunia yang tidak lengkap. Chu Feng berada dalam kondisi yang sangat buruk saat itu. Jiwa dan darahnya terluka dan hampir hancur, tetapi dia samar-samar merasakannya. Pada saat terakhir, iblis itu menjadi pucat dan mendorongnya serta kendi batu keluar dari jurang, sementara dia sendiri jatuh. Pada saat itu, iblis itu masih ada di sana, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Setiap kali dia memikirkan hal-hal ini, hatinya terasa berat. Dia ingin kembali ke dunia bawah dan menjelajahi jurang itu lagi. Pikiran Chu Feng penuh dengan pikiran, dan semua jenis pemandangan lama di dunia bawah muncul, termasuk pemandangan bumi, jurang, alam semesta, bintang, ras, dan sebagainya. Namun, dia masih sangat meragukan bahwa benar-benar ada energi luar biasa antara dunia bawah dan bumi. Itu gunung pertamaku, yaitu, kita memiliki bendera ini, kalau tidak, kita benar-benar tidak dapat melihat melalui tempat itu. Bisik 09. Kemudian, sebuah bendera compang camping muncul di belakangnya, berburu di sana. Kemudian gambar yang dia telusuri menjadi semakin jelas, menunjukkan proyeksi bumi. Ya, disinilah aku berasal. Ini sangat biasa. Ini hampir merupakan akhir dari dunia hukum. Aku tidak tahu apa yang harus ditakuti oleh para pendahuluku, kata Chu Feng. Karena pihak lain menelusuri asal-usulnya dan mengetahui asal-usulnya, ia pun tenang. Karena kami merasakan beberapa tangan tak terlihat yang telah berevolusi di sana. Nomor 9 tampak serius. Saat bendera di belakangnya bergerak, pemandangan dalam gambar itu sedikit mengerikan. Penampakan bumi tampak runtuh, terdistorsi, dan kabur. Ada jejak-jejak yang tidak dapat dijelaskan yang digerakkan oleh beberapa tangan tak terlihat. Sebenarnya, saya tidak dapat melihat tangan besar itu, tetapi itu memberi orang perasaan khusus dan secara bertahap menghadirkan jejak khusus. Dalam prosesnya, bendera itu memburu dan kemudian dengan cepat memudar. Ini adalah tempat yang legendaris. Beberapa orang benar-benar berani menyimpulkan dan menginjakkan kaki di sana. Luar biasa. Pada tanggal 9, dia berkata dengan suara rendah, seperti hantu tua di tahun-tahun senjanya, yang akan mati kapan saja. Dia juga berkata, itu sebabnya kami tidak ingin mengacaukanmu, apalagi melibatkanmu. Petik 2. Aku datang dari bumi. Itu sangat umum di sana. Tidak pernah ada seorang ahli.
Mungkin aku ahli pertama di planet itu. Aku tidak mengerti apa yang kamu khawatirkan. Pada tahap ini, Chu Feng tidak takut untuk mengatakan identitas dan masa lalunya. Dia sangat langsung dan terus terang. Ahli pertama sepanjang masa. Oh, betapa banyak yang kamu pikirkan. Nomor 9 menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedikit menakutkan. Chu Feng tampak bingung dan berkata, bukankah begitu? Aku akui bahwa tempat yang aku datangi telah menurun. Dalam hal peradaban evolusi saja, itu jauh dari sini. Kami juga tidak tahu tentang itu. Namun, menurut legenda, meskipun tempat itu telah menjadi reruntuhan, tempat itu masih tak terduga. Airnya terlalu dalam. Anda tidak tahu apa yang terjadi di sana dahulu kala. Justru karena begitu cemerlangnya sehingga masih ada makhluk tertinggi yang tidak dapat melupakannya. Nomor 9 mendesah, suaranya masih sangat rendah, tetapi bergema di telinga Chu Feng seperti guntur, yang membuatnya merasa sedikit besar dan bingung. Nomor 9 takut, bukan karena dia menemukan reinkarnasi fisiknya, juga tidak merasakan guci batu, tetapi hanya karena dia lahir di bumi. Apa ini? Masa lalu macam apa yang dimiliki bumi dan makhluk macam apa yang lahir sebelum tahun-tahun yang sangat panjang? Ini membuat kulit kepala Chu Feng mati rasa. Samar-samar, dia merasa ada banyak kabut. Bahkan tempat kelahirannya aneh dan tidak dapat dipahami. Tanpa diduga, ada hal-hal lama yang mengerikan. Dan dia sama sekali tidak mengetahuinya. Ketika seseorang melintasi perbatasan di Yangjian, itu menyebar ke tempat legendaris. Nomor 9 menunjukkan warna yang bermartabat. Tempat legendaris yang dia katakan mengacu pada bumi, tetapi agak aneh untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Yangjian dan langsung menyebutnya bumi. Ini mencari kematian. Pembukaan 6. Nomor 9 berkata, tempat seperti itu tidak boleh disentuh. Aku tidak tahu apakah si Gilawu tahu tempat legendaris ini. Jika ada yang datang ke planet ini untuk membuat masalah, dia akan ditampar sampai mati. Orang gila itu sangat kuat. Kali ini, dia hanya mengirim satu senjata untuk menyerang gunung pertama. Dia bisa bertarung dengan Lao Jiu dan membunuhmu. Itu tidak bisa diremehkan. Jika tubuh aslinya menjadi keterampilan misterius semacam itu dan benar-benar melewati jalan itu, diperkirakan itu sangat menakjubkan. Sebagian besar dari dia telah memulai jalan yang aneh seperti yang dikabarkan, dan prestasinya tidak dapat diprediksi dan tidak terbatas. Orang keenam membuka mulutnya dan berkata, tetapi menurutku dia tidak tahu legenda dan bumi. Bagaimanapun, dia masih terlalu muda dan rambutnya belum tumbuh. Tidak seperti barang antik tua seperti kamu dan aku yang mengembara di sungai waktu yang panjang dan akhirnya ditinggalkan. Chu Feng pusing ketika mendengar ini. Dia tidak terkejut dengan kekuatan orang Gilawu, tetapi nada bicara No. 6. Apa yang dia katakan bahwa rambut orang Gilawu tidak tumbuh bersama? Apa makhluk dari ke-9 dan ke-6? Kamu tahu, orang Gilawu mampu mendominasi matahari di zaman prasejarah. Mereka dikatakan masih muda. Apakah yang dikatakan nomor 6 itu benar? Apakah itu bulu makhluk yang terlantar di sungai waktu yang panjang? Tolong jelaskan. Chu Feng sangat serius. Tolong tunjukkan labirin untuknya di nomor 9 dan singkirkan awan-awan itu. Aku tidak bisa berkata lebih banyak dan tidak ingin ikut campur, kalau tidak akan ada kecelakaan dan bencana yang tidak terduga. Nomor 9 sangat langsung. Gunung pertama penuh dengan ki pedang. Jika kamu menerobos area terlarang, apakah kamu masih akan memiliki kekhawatiran seperti itu? Itu benar-benar mengejutkan Chu Feng. Izinkan aku menyebutkan secara singkat bahwa dia membuka gambar sejarah yang berwarna-warni dan menunjukkan kisah lama planet itu. Akhirnya, dia berbicara perlahan. Bagaimanapun, dia mengungkapkan beberapa rahasia. Itu adalah sejarah kuno, gambaran suram dunia, yang menyebar dan mengungkapkan legenda gulungan lukisan kuno yang berbintik-bintik, disajikan perlahan, Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya menumpahkan darah, menodai langit berbintang yang luas, dipimpin oleh Kowloon, berlari menembus kegelapan. Peti mati tembaga membawa mayat-mayat yang tidak dikenal. Saya tidak tahu apakah itu perjalanan yang panjang, kekalahan, jalan yang sepi, kembali ke rumah sendirian. Itu adalah gambaran yang sunyi dan sepi. Kemudian, gambar itu berubah, semua jenis masa yang sulit, semua jenis Tianjiao yang merupakan yang terbaik dari suatu era, dan semua jenis pahlawan yang menekan sejarah kuno muncul di panggung satu demi satu, memecah kegelapan dan berlari menembus keabadian. Ada makhluk yang mengharukan dan tragis, postur kaisar yang menginspirasi, bakat yang cemerlang,
pahlawan besar zaman kuno dan modern, menatap masa depan zaman kuno dan modern, serta para pahlawan yang berada di ujung jalan dengan bintang-bintang yang berlumuran darah. Mereka pantang menyerah dan tidak patuh. Ada juga pahlawan yang meraung ke langit. Mereka tidak percaya pada reinkarnasi dan hanya menghormati diri mereka sendiri. Gambar itu berubah lebih cepat dan lebih cepat. Pada akhirnya, tahun-tahun yang berbintik-bintik, hal-hal lama, dan kejayaan masa lalu semuanya menghilang terlalu cepat. Perputaran yang cepat membuat orang kewalahan. Cahaya jiwa sekuat angin Chu tidak dapat bereaksi. Ini adalah gambar berbintik-bintik yang digerakkan oleh angka 9. Chu Feng merasa bahwa ini sama sekali bukan ingatan atau berita rahasia, tetapi seperti seluruh sejarah peradaban evolusi yang menghantamnya, yang akan meledakkan pikirannya. Informasinya terlalu rumit, terlalu agung dan tak terbatas. Dan ini adalah awalnya. Selanjutnya, kabut tak berujung, semua jenis angin yin, melolong, berdarah, dan banyak pria kuat tak tertandingi di era mereka sendiri semuanya muncul di panggung. Dunia akan segera meledak. Gambar pertempuran macam apa itu? Chu Feng sangat terkejut, tetapi dia benar-benar tidak tahan. Informasinya terlalu besar, seperti seluruh sejarah kuno menghantamnya, dan dia sama sekali tidak mampu menanggungnya. Yang terpenting adalah semua ini datang dalam sekejap. Gambar-gambar ini, pecahan-pecahan bermerek ini, membuat jiwa Chu Feng meledak. Terlalu banyak, gambarkan poin-poin pentingnya, luangkan waktumu, aku ingin melihatnya satu persatu. 7 lubang Chu Feng berdarah, matanya menghitam, dan dia hampir pingsan. Dia tidak hanya melihat gambar itu, tetapi juga yang lain. Secara samar-samar, saat-saat itu, para pahlawan yang bergerak itu, para raksasa gelap itu, orang-orang kuat yang baik dan jahat itu, niat membunuh mereka dan situasi pertempuran mereka tampaknya diwariskan melalui gulungan gambar yang berbintik-bintik ini. Begitu banyak orang dan pahlawan dari segala usia adalah yang terbaik di dunia mereka sendiri. Dengan cara ini, tren umum, saling terkait, seperti sungai dan laut, jika gurun meledak, itu tak tertahankan. Berhenti, Chu Fengren tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Dia tidak ingin menahan diri karena dia ingin menjelajahi masa lalu bumi. Dia benar-benar ingin menyingkirkan awan dan melihat langit biru, menelusuri sejarah evolusi dan mengembalikan kejayaan tahun itu. Namun, nomor 9 sangat sombong. Ini adalah legenda yang dia dengar, dan bahkan kebenaran yang dia lihat sendiri. Begitu kuatnya sehingga dipaksakan ke dalam pikiran Chu Feng, seperti gelombang besar yang menyapu lautan bintang. Tingkat evolusi keduanya terlalu berbeda, dan tidak memperhitungkan apakah Chu Feng dapat menanggungnya. Belum lagi hal lain, itu hanya gambar memori kesadaran ilahi pada tanggal 9. Itu juga fatal untuk menanamkannya ke dalam makhluk tingkat rendah. Nomor 9 mengangguk di sana dan berkata, tentu saja, ada pintu masuk. Kupikir kamu bahkan tidak bisa melihat gambar. Aku tidak menyangka kamu bisa menanggungnya. Kamu mengintip ke dalam beberapa pecahan bermerek. Sebenarnya, dia sangat terkejut. Dia tidak bisa tenang dan terkejut. Apa identitasnya dan seberapa kuatnya? Chu Feng benar-benar menangkap tanda-tanda ini dan mendengar beberapa rahasia di sana. Chu Feng tahu ketika dia berdiri. Dia hanya mengatakan beberapa patah kata pada tanggal 9. Sebenarnya, dia tidak bermaksud menunjukkan kebenaran kepadanya. Dia hanya mengujinya. Tuan 9, tepati janjimu. Tidakkah kamu ingin memberitahuku beberapa legenda dan beberapa kebenaran? Chu Feng menatapnya. Mata hijau nomor 9 terkunci padanya dan ingin melihat melalui dirinya, karena sungguh tidak terduga bahwa Chu Feng bersikeras sejenak alih-alih berteriak pada dampak gambar segera. Nomor 6 juga tampak bermartabat, dan berkata, aneh, aku bisa menangkap beberapa tanda yang kamu wariskan. Itu benar-benar layak menjadi makhluk hidup yang keluar dari tempat itu. Lihatlah kecemerlangan khusus dalam cahaya jiwanya. Apakah ini telah ditandai? Nomor 9 menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Dia lahir di planet itu dan terkontaminasi dengan bahan cahaya jiwa yang aneh. Dia memperingatkan orang luar, terlalu terang dan cemerlang. Sebagian orang tidak melupakannya, jadi mereka membuatnya tidak terlihat, dan menyimpulkan serta mengembangkan kejadian-kejadian lama di planet ini. Tidak dapat diprediksi. Kita tidak dapat berspekulasi dan menghindari bencana besar. Nomor 6 tampak berwibawa. Setelah mengatakan paragraf seperti itu, dia lebih berhati-hati daripada 9. Dia bahkan menyarankan agar Chu Feng segera diusir.
Dia tidak boleh melihatnya di masa depan dan tidak boleh tersinggung. Dia takut menyentuh hal-hal yang berakar dalam di belakangnya. Nomor 9 berkata, tidak masalah. Tidak ada yang akan campur tangan seperti ini. Pada tahun-tahun itu, ada tangan tak terlihat yang menutupi planet ini dan melakukan segala macam kegiatan, tetapi saya pikir itu gagal. Tempat itu hampir terlupakan. Bahkan jika tidak ada yang lebih unggul, saya rasa saya tidak akan menatapnya sepanjang waktu, atau bahkan menoleh ke belakang, jika tidak ada detail yang besar, apa jadinya? Chu Feng membuka mulutnya dan berkata, Tuan 9, apa yang kau bicarakan? Terus tunjukkan padaku gulungan gambar berbintik-bintik itu. Dia berkulit tebal, entah kau takut atau tabu, karena dia ingin tahu lebih banyak tentangnya di awal, dia perlu melihat apa yang aneh tentang bumi. Bukankah dia ahli pertama di bumi? Tentu saja, jika semua makhluk dalam gambar tadi berasal dari bumi, maka dia merasa bahwa dia harus lebih rendah hati. Lebih baik dia menarik kembali kata-kata itu dan membiarkannya menjadi ahli pertama untuk saat ini. Yang kesembilan tersenyum, tetapi ekspresinya sedikit menakutkan, terutama karena tubuhnya terlalu kering, seperti lapisan kertas kulit yang menggembung. Apakah kau tidak takut dengan sebab dan akibat besar yang disebabkan oleh keserakahan? Kita tidak berani menyentuh gunung pertama. Kau harus mengungkap kebenaran dan memahami gambar berdarah itu. Chu Feng berkata, aku tidak takut. Aku dilahirkan untuk sebab dan akibat. Dia berbicara tanpa rasa takut. Nomor 9 berkata, beberapa hal, beberapa masa lalu, jika Anda memahaminya, Anda harus melakukannya. Anda hanya dapat menyusuri jalan yang rusak, berjalan sendiri dalam kegelapan, mencari jalan di depan, terus menjelajah, melanjutkan putaran, mengejar jejak samar yang ditinggalkan oleh para pendahulu dan menyaksikan kebenaran yang menghilang. Pada saat itu, Anda tidak dapat mundur. Itu bukan masalah besar. Chu Feng setuju, tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Lao Jiu, Anda bermain api. Tidakkah Anda membawa bocah nakal ini ke ruang lingkup pengamatan? Anda tidak dapat mengirimnya ke jalan. Diingatkan pada tanggal 6, dia tampak serius. Dia melirik Chu Feng dan merasa bahwa dia tidak bisa tergesa-gesa. Baru saja Lao Jiu terlalu gegabah untuk mengacaukan orang-orang dan hal-hal dari tempat legendaris. Jika menyentuh sesuatu yang tidak terduga, konsekuensinya akan sangat serius. Yang keenam lebih lanjut memperingatkan, dengan suara rendah. Saya tahu. Nomor 9 mengangguk. Chu Feng ingin melihat nomor 6 dengan mata putih. Dia bisa bicara. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia kurang ajar dan bisa berbicara dengan gembira? Pada tanggal 9, dia menatap Chu Feng dan berkata, sebenarnya, aku telah memberimu banyak hal. Gambar-gambar tadi, yang lalu, sangat berharga. Sentuhan seperti itu, tabrakan api jiwa, tidak kurang dari mengirimkan kitab suci. Penelitian ke dalam otakmu. Chu Feng membencinya. Dalam sekejap, itu adalah kitab suci penelitian. Siapa yang kamu bicarakan? Dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, di mana kitab suci yang ekstrim? Tabrakan api jiwa melihat lebih banyak kehancuran daripada yang aku alami secara pribadi, sehingga memperdalam hidupku. Aku hanya melihat sekilas, di mana harus bertabrakan dan di mana harus mengerti. Kemudian dia menunjukkan keraguannya dan berkata, namun, dalam keadaan tak sadar, aku melihat bahwa sistem dan metode evolusi mereka sama sekali berbeda dari kita. Benarkah demikian? Nomor 9 mengangguk dan berkata, ya, ini adalah cahaya api setelah berlabuh dan bertabrakannya berbagai peradaban evolusi. Jika Anda merasakannya, ia akan mengeluarkan suara yang paling cemerlang di jalan, dan Anda dapat memiliki pemahaman yang tak terbatas. Chu Feng berkata, Tuan 9, karena kita sudah banyak bicara, mari kita bicara lebih banyak lagi. Saya tidak tahu orang-orang seperti apa yang telah keluar dari bumi. Selain itu, tidak ada legenda tentang mereka di matahari. Atau apakah saya tidak memahaminya, tetapi sebenarnya, Li Heng, Anda, orang Gilawu dan makhluk-makhluk yang memotong cahaya pedang dari gunung pertama berasal dari dunia bawah. Dia berpikir liar dan mengenali rekan senegaranya. Bagaimana menurutmu? Pada tanggal 9, dia meliriknya dan berkata, beberapa orang dan hal-hal sudah terlalu lama berlalu. Alam semesta dan bintang-bintang akan melupakan mereka, apalagi menjadi dunia. Chu Feng berkata, kalau begitu, ayo, tanamkan saya dengan kitab suci penelitian, dan tunjukkan saya gulungan gambar berbintik-bintik itu. Pada tanggal 9,
dia sedikit ragu-ragu. Dengan jari kelingking dan suara dentuman, langit runtuh, lautan bintang runtuh, air kalender lunar yang sebenarnya membanjiri lautan bintang, kabut menutupi alam semesta kuno, dan semua jenis gambar mengerikan muncul kembali. Chu Feng gemetar dan menonton lagi. Namun kali ini, jumlah informasi lebih banyak dan menghantamnya. Sejarah kuno benar-benar mengandung terlalu banyak. Apa yang dia hadapi sekarang masih hanya setetes air di lautan. Bahkan jika dia terus mendengarkan, dia dihadapkan pada hal-hal lama itu, yang hanyalah sebagian kecil dari masa lalu. Namun, pada tanggal 6, dia sangat tersentuh oleh pintu jahat itu. Bagaimana mungkin bocah ini bisa menahan sejumlah besar informasi pengetahuan ilahi Lao Jiu untuk waktu yang lebih lama dari sekarang? Seiring berjalannya waktu, yang ke-9 juga membuka mulutnya dan merasa aneh. Tidak mungkin. Dengan dampak seperti itu, cahaya jiwanya seharusnya runtuh. Faktanya, Chu Feng menggunakan Raja Dewa Daoguo dari kehidupan sebelumnya, dan batu giling kecil berwarna abu-abu di tubuhnya perlahan berputar untuk memindahkan tanda yang diserapnya ke dalam batu giling. Ada buah Dewa Raja Tao dan pot batu. Dia berlindung di dalam tongtong batu dan menyerap semua jenis informasi dengan buah dari jalan Raja Dewa. Tentu saja, waktunya tidak terlalu lama. Chu Feng berteriak lagi dan tidak tahan lagi. Alisnya berdarah, dan cahaya jiwanya berfluktuasi dengan hebat. Dia melihat banyak hal, hanya saja aliran gambar-gambar yang tercetak itu terlalu cepat, dan banyak dari mereka tidak punya waktu untuk mencernanya. Bagaimana kamu bisa bertahan pada langkah ini? Nomor 6 tampak seperti hantu, meskipun dia lebih seperti hantu tua. Kemudian, dia melihat ke nomor 9 dan berbisik, apakah menurutmu orang-orang bereinkarnasi, atau hal-hal lama bereinkarnasi, atau dunia besar bereinkarnasi, dan alam semesta bereinkarnasi, atau tidak ada reinkarnasi nyata sama sekali? Masalah seperti ini membuat Chu Feng gemetar, dan level yang terlibat terlalu tinggi. Nomor 9 tampak serius dan berkata, konon katanya semua yang ada di planet itu disebabkan oleh fakta bahwa ada makhluk yang tidak pernah lupa, manifestasi mereka sendiri, dan beberapa tangan tak terlihat yang ikut campur. Mereka ingin mencapai suatu efek, tetapi mereka gagal. Kata-kata seperti ini dapat memiliki banyak interpretasi, yang membuat hati Chu Feng berfluktuasi dan menakutkan. Sebelum pergi, Chu Feng memperhatikan lukisan-lukisan kuno berbintik-bintik yang disediakan oleh nomor 9 untuk terakhir kalinya. Kali ini, hatinya lebih tersentuh. Meskipun kecepatan rotasi gambarnya cepat, pada saat-saat terakhir, kelompok gambar yang dilihatnya sangat mendalam, tersimpan di dalam hatinya dan tak terlupakan. Peti mati tembaga itu berada di langit, hanyut dalam sungai waktu yang panjang. Seseorang duduk sendirian di atasnya, menyaksikan matahari terbenam yang berlumuran darah dan darah yang mengambang di dunia. Dia pergi sendirian, punggungnya sepi, sepi dan sunyi. Beberapa orang berbaring di peti mati, mengubur diri mereka sendiri, dan membungkam alam semesta, seolah menunggu pemulihan. Mereka tidak tahu titik awal, titik akhir, dan hanyut selamanya. Ada juga peti mati kosong, mengambang di kabut yang tidak diketahui, seolah menunggu sesuatu. Beberapa hal dan benda lama mengalir melalui masa lalu, sekarang, dan masa depan. Chu Feng sudah lama tidak berbicara. Menengok kembali sungai waktu yang panjang, ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui terkubur di sana, menunggu untuk digali. Mungkin, beberapa hal, beberapa orang, belum tentu terkubur. Mereka telah tenggelam bersama sungai waktu dan berjalan di depan. Sebuah gambar berbintik-bintik, melintasi kabut, seberat gunung, mengguncang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sayangnya, Chu Feng hanya melihat satu sudut. Sejarah kuno ini terlalu tebal, terlalu banyak perubahan, dan mengukir terlalu banyak hal. Dia hanya meliriknya dan menangkap sedikit. Dia bahkan menduga bahwa itu bukanlah sejarah peradaban evolusi, tetapi juga terkait dengan peradaban lain, atau era lain. Di bawah tanah yang dingin dan puing-puing dari 4 kutub alam semesta, di tepi sungai jiwa yang gelap dan keruh, dan di tungku tembaga yang dibakar oleh api langit dan api dunia kuno, ada suara-suara lemah yang memanggil. Chu Feng selalu merasa sangat mengerikan dan tertekan. Sekilas, waktu mengalir, laut berubah. Menengok ke belakang, sulit untuk melihatnya. Mengungkap kabut sama saja dengan merintis. Di tengah kabut, di langit berbintang dan pegunungan yang berlumuran darah, Chu Feng berjalan pergi, mengerutkan kening, seolah-olah dia melihat lebih banyak. Peti mati tembaga itu naik turun,
menghilang perlahan, menghilang dalam kabut, berlari melewati satu era demi era, dan menghilang. Chu Feng kembali dan melihat ke seberang. Nomor 9 dan nomor 6 sangat tenang dan tidak berkata apa-apa. Mereka menunjukkan bahwa Chu Feng dapat pergi dan tidak akan kembali di masa mendatang. Mereka tidak ada hubungannya lagi. Mereka tidak ingin terlibat dan tidak ingin melibatkan sebab dan akibat. Chu Feng menatap mereka dengan penuh semangat, berharap dia akan menghilang secepatnya. Apakah dia tidak memiliki ekspresi khusus sebelum pergi? Dia ingin mengatakan bahwa dia sama sekali tidak pilih-pilih makanan. Berikan saja dia keterampilan terbaik di peringkat teratas atau senjata paling canggih dalam sejarah peradaban evolusi. Apakah menurutmu aku terlihat seperti kepala besar yang dizalimi? Nomor 9 tampaknya merasakannya dan menanggapinya dengan mata hijau. Chu Feng menggosok tangannya dan melihat bendera yang rusak di belakang No. 9. Matanya juga menunjukkan cahaya hijau samar. Semuanya akan mengucapkan selamat tinggal. Apakah benar-benar tidak ada perhatian? Nomor 9 mengabaikannya dan menatap awan. Nomor 6 tidak tahan. Dia memainkan beberapa teka-teki. Dia langsung mengancam Chu Feng dan memintanya untuk menghilang dengan cepat. Jangan membuat masalah di sini dan membuat masa depan penuh dengan ketidakpastian. Mungkin akan ada bencana besar bagi satu sama lain. Tidak bisakah kamu memberiku sutra kuno? Chu Feng sangat berkulit tebal sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk memintanya sebelum dia pergi. Namun sayangnya, dia ditolak. Dia tidak berdaya. Ini adalah gunung pertama. Dia dapat menggali melalui area terlarang. Kitab suci di sini pastilah yang tertinggi. Pasti ada metode pernapasan yang ekstrim. Dia sangat ingin memahaminya. Chu Feng berkata, saya hanya belajar darinya, bukan darinya. Sekarang, menghilang. Kata nomor 6 dengan wajah hitam dan mulai menatap daging dan darah Chu Feng yang bersemangat. Pada tanggal 6, dia dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa pengetahuan tertinggi dan unik dari gunung pertama hanya dapat diteruskan kepada orang-orang terpilih dan diserahkan kepada murid-muridnya sendiri. Itu tidak boleh diteruskan keluar, yang merupakan perhatian besar. Misalnya, betapa mengerikannya menciptakan Li Fu pada tahun-tahun itu. Itu sangat mengagumkan sehingga semua orang berani menyerang siapapun yang tidak menyukainya. Bahkan sebagian besar area terlarang dibakar. Jika kitab suci seperti itu jatuh ke tangan kejahatan, seberapa mengerikankah bahayanya? Chu Feng mengangkat kepalanya, tampak benar dan berkata, apakah kalian terlihat seperti pengkhianat sepertiku? Tulang besi berdenting, kebenaran yang perkasa meraung, dan langit dan bumi bergema. Kemudian dia melihat sebuah tangan besar terfoto, menekannya, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun, dan memakan seteguk tanah. Dia tidak bisa bergerak sampai dia berbalik pada tanggal 9 dan 6 dan harus kembali ke kedalaman gunung pertama. Dengan suara mendesing, Chu Feng melepaskan diri dari tanah, mundur dan meminta tempat kedua, dan berteriak di belakang. Baiklah, aku tidak menginginkannya. Bagaimana dengan metode eliminasi? Chu Feng berbicara kepada mereka dengan nada konsultatif. Metode eliminasi. Yang ke-9 tampak terkejut dan berbalik untuk melihatnya. Chu Feng berkata, ya, dalam sejarah kuno itu, metode yang dipraktikkan oleh orang-orang itu tidak menggunakan serbuk sari, tetapi sistem lain. Aku melihat bunganya, mungkin aku bisa mencabutnya untuk menakut-nakuti orang. Ini juga merupakan metode pemborosan untuk digunakan kembali. Ketika dia mendengar ini, tidak peduli nomor 9 atau nomor 6, wajahnya bergetar, hitam seperti dasar panci, dan dia tampak sangat buruk, menatapnya. Chu Feng ingin berkata, ada apa? Apakah dia mengatakan hal yang salah lagi? Kampung halamanku tidak menurun dan tersingkir. Tuhan tahu periode mana kejayaan itu milik. Karena telah menjadi awan sejarah, jika kamu tahu, ajari aku semua dharma itu. Aku akan mengingat, memberi penghormatan, atau menjadi arkeologi untuk melihat bagaimana orang-orang berlatih dan seberapa terbelakang mereka. Dia tidak menjelaskan, tidak apa-apa. Begitu dia mengatakan ini, Bas nomor 9 mengayunkan telapak tangannya dan menempelkannya padanya. Jika kuat, diperkirakan Chu Feng akan sengsara. Pada saat kritis, nomor 6 memeluk lengannya dan berkata, Lao Jiu, tenanglah. Kamu sendiri yang mengatakannya, jangan main-main dengan sebab dan akibat, jangan terlibat dalam bencana besar, tenanglah. Bagaimana dharma semacam itu bisa dihilangkan? Tahukah Anda asal-usulnya dan siapa yang mempraktikkannya?
Anda, nomor 9 mengulurkan telapak tangan Bas dan benar-benar ingin menutupinya. Saya tidak tahu. Itu sebabnya saya bertanya, Master ke-9, jika Anda tidak memberi saya penjelasan terperinci tentang Dharma yang terkubur dalam sejarah, bagaimana saya bisa memahaminya? Mengapa Anda tidak menyampaikannya kepada saya? Chu Feng tampak sangat rendah hati dan dengan rendah hati meminta nasihat. Pada tanggal 9, menatapnya seperti ini, dia jelas tidak menyesal, yaitu, dia berkata dengan baik. Dia ingin menamparnya dan berkata, metode apa yang ingin kamu curangi? Lupakan saja, jangan. Di masa depan, aku akan menjadi penganut evolusi tertinggi dan belajar dari langit dan bumi. Semua yang aku katakan dan lakukan adalah Dharma. Aku membiarkan semua makhluk hidup di dunia melafalkan namaku, memperbaiki sistemku, menyebarkan kebenaranku dan memahami metodeku yang luar biasa. Melihat penampilannya, nomor 6 dan nomor 9 hampir difoto dengan tangan besar mereka yang disilangkan, tetapi akhirnya menahan diri. Sedih rasanya harus pergi. Setelah ini, aku tidak tahu tahun dan bulan apa aku bisa melihatmu lagi. Chu Feng menghela nafas, tetapi itu terlalu jelas. Sebelum aku akhirnya pergi, aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Dia ingin mencari tahu sesuatu. Namun, nomor 6 langsung menghalangi jalan dan berkata, tidak ada komentar. Chu Feng tidak tahu malu dan tidak ada habisnya. Dia menyeringai di sana dan bertanya bagaimana beberapa daerah terlarang. Apakah itu benar-benar punah? Jika demikian, gunung pertama ini terlalu mengerikan. Siapa yang bisa tak terkalahkan di dunia? Mungkin, makhluk di balik permainan reinkarnasi seperti ini. Selain itu, dia juga ingin bertanya mengapa peti mati tembaga selalu muncul dalam gambar berbintik-bintik yang baru saja dilihatnya, dan seluruh sejarah peradaban evolusi tidak dapat menghindarinya. Untuk masalah ini, yang ke-6 dan ke-9 awalnya tidak ingin memperhatikannya. Namun, ketika Chu Feng mengambil segenggam tanah reinkarnasi dan menawarkannya ke gunung pertama, mereka berdua meluruskan mata mereka dan berhenti. Chu Feng mengeluarkan tanah ini. Pertama, dia bersyukur dari hatinya. Meskipun dia terkadang tersenyum, itu tidak dapat menyembunyikan hatinya yang sebenarnya. Selain itu, dia juga ingin memverifikasi tingkat dan penggunaan tanah reinkarnasi ini, dan apakah dia bisa mendapatkan beberapa jawaban dari yang ke-9. Melalui ekspresi terkejut dari nomor 9 dan 6, Chu Feng menyadari bahwa benda ini tampak terlalu jahat. Bahkan makhluk-makhluk nomor 9 ini bereaksi seperti ini, yang benar-benar menakjubkan. Dengan demikian, dia selanjutnya menyimpulkan bahwa apa yang disebut jalur reinkarnasi diremehkan dan tidak dapat dipahami olehnya. Wajahnya tidak yakin pada yang ke-9, dan matanya kuat pada yang ke-6. Dia mencoba mengambilnya beberapa kali, tetapi dia bertahan pada akhirnya. Apa-apaan kamu? Tanya yang ke-6. Aku seorang pria, Chu Feng menjawab dengan dadanya. Kamu, ada terlalu banyak sebab dan akibat yang terjerat, terlalu berat dan terlalu besar. Kami telah memutuskan kontak denganmu. Tidak ada persimpangan. Pergi. Pada akhirnya, pada tanggal 6 dan 9, mereka bahkan tidak menerima sebutir tanah pun. Mereka menolak sepenuhnya dan harus pergi. Chu Feng menawarkannya dengan segala cara, mengatakan dia bersyukur, tetapi keduanya menolak untuk menerimanya. Selain itu, mereka menutupi tempat itu dengan cahaya dan tidak membiarkan siapapun merasakannya. Cepatlah. Nomor 6, dengan wajah gelap, mendesak. Chu Feng tidak punya cara. Ini adalah tanah reinkarnasi. Dia belum mengeluarkan toples batu. Jika dia mengeluarkannya, bukankah itu akan melibatkan sumber teror yang lebih dalam? Sebenarnya, dia tidak berani mengeluarkan 3 benih dan kaleng. Ini adalah awal dan akar evolusinya. Tuan ke-9, melihat bahwa saya sangat saleh dan dekat dengan gunung pertama, tidak bisakah Anda memecahkan keraguan saya? Chu Feng sangat langsung. Tidak masalah jika Anda tidak mengambil tanah ini, tetapi tolong bantu jawab beberapa pertanyaan. Pada tanggal 9, dia menatapnya dalam-dalam dan akhirnya menjawab, mulai dari area terlarang dan akhirnya berbicara tentang peti mati tembaga. Beberapa area terlarang memang ditusuk oleh ki pedang dan menjadi lubang besar. Diperkirakan mereka akan menderita kerugian besar dan tidak akan mati. Namun, ini hanya penampakannya saja, seperti sepotong kulit kurap, dan ada area yang lebih dalam tempat akarnya tumbuh. Ada area misterius lain di balik area terlarang. Apa maksudmu? Chu Feng menunjukkan wajah terkejutnya dan di mana dia terhubung.
Dunia besar yang sangat mengerikan, tempat leluhur kekuatan tertinggi bangkit, dan sumber abu-abu yang sebenarnya. Tempat yang disebutkan dengan santai pada tanggal 9 memiliki latar belakang yang besar, dan Chu Feng tercengang. Menurut apa yang dikatakan pada tanggal 9, yang disebut dunia besar mungkin lebih tinggi dan lebih kuat dari matahari. Akhirnya, dia mengacu pada langit. Kemudian dia mengatakan bahwa tempat leluhur kekuatan tertinggi bangkit dapat dihormati sebagai yang tertinggi di matahari, dan leluhur mereka tampaknya memiliki latar belakang yang hebat. Tempat seperti itu, tidak terbayangkan, untuk apa orang-orang itu menyerang gunung pertama? Tanya Chu Feng. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami, diperkirakan mereka akan menderita kerugian besar dan tidak akan mati. Namun, ini hanya penampakan, seperti sepotong kulit kurap, dan ada area yang lebih dalam tempat ia berakar. Ada area misterius lain di balik area terlarang. Apa maksudmu? Chu Feng menunjukkan wajah terkejutnya dan di mana ia terhubung. Dunia besar yang sangat mengerikan, tempat leluhur kekuatan tertinggi bangkit, dan sumber abu-abu yang sebenarnya. Tempat yang disebutkan dengan santai pada tanggal 9 memiliki latar belakang yang besar, dan Chu Feng tercengang. Menurut apa yang dikatakan pada tanggal 9, yang disebut dunia besar mungkin lebih tinggi dan lebih kuat dari matahari. Akhirnya, ia mengacu pada langit. Kemudian ia mengatakan bahwa tempat leluhur kekuatan tertinggi bangkit dapat dihormati sebagai yang tertinggi di matahari, dan leluhur mereka tampaknya memiliki latar belakang yang hebat. Tempat seperti itu, tidak terbayangkan, untuk apa orang-orang itu menyerang gunung pertama? Tanya Chu Feng. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami, diperkirakan mereka akan menderita kerugian besar dan tidak akan mati. Namun, ini hanya penampakan, seperti sepotong kulit kurap, dan ada area yang lebih dalam tempat ia berakar. Ada area misterius lain di balik area terlarang. Apa maksudmu? Chu Feng menunjukkan wajah terkejutnya dan di mana ia terhubung. Dunia besar yang sangat mengerikan, tempat leluhur kekuatan tertinggi bangkit, dan sumber abu-abu yang sebenarnya. Tempat yang disebutkan dengan santai pada tanggal 9 memiliki latar belakang yang besar, dan Chu Feng tercengang. Menurut apa yang dikatakan pada tanggal 9, yang disebut dunia besar mungkin lebih tinggi dan lebih kuat dari matahari. Akhirnya, ia mengacu pada langit. Kemudian ia mengatakan bahwa tempat leluhur kekuatan tertinggi bangkit dapat dihormati sebagai yang tertinggi di matahari, dan leluhur mereka tampaknya memiliki latar belakang yang hebat. Tempat seperti itu, tidak terbayangkan, untuk apa orang-orang itu menyerang gunung pertama? Tanya Chu Feng, ada sebuah legenda, petunjuk, dan kasus sejarah terbesar di mata mereka. Mereka ingin mengungkapnya, tentu saja, mereka juga ingin menjadi pos terdepan, menerobos ke sini dan mengambil jalan belakang. Ketika mendengar ini, Chu Feng sedikit bingung. Jalan belakang siapa yang dia ambil? Apakah itu jalan belakang sang master yang menerobos cahaya pedang kuno dan modern? Area yang terhubung di belakang terlalu mengerikan. Bahkan, beberapa orang akan turun dari sana di masa depan. Yang ke-9 menunjuk ke langit. Jadi, Master Pedang Tong Tianqi masih memiliki musuh. Chu Feng menghirup udara dingin dan merasakan bahwa jalan kultivasi tidak terbatas. Dunia di depan terlalu mengerikan. Dia benar-benar perlu bangkit secara menyeluruh. Karena jalan di depan terlalu panjang, dunia tiba-tiba tampak menjadi luas, penuh dengan makhluk yang kuat dan lamunan. Maksudmu, tempat di belakang area terlarang itu mengerikan. Akan ada makhluk yang datang dari jalan dan jurang itu di masa depan. Ya, nomor 9 mengangguk. Terlebih lagi, misalnya, dia mengatakan bahwa keempat burung pemangsa itu bahkan melakukan gerakan mengerikan yang dikenal sebagai membunuh semua makhluk abadi dengan satu pedang dan meminjam era dari langit. Ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat diciptakan oleh orang biasa. Ini terlalu menakutkan. Bahkan, yang ke-9 menduga bahwa ini tidak diciptakan oleh keempat burung itu, tetapi dari lingkaran besar lainnya. Meskipun jalan dari kedalaman area terlarang ke dunia luar sulit dan sulit untuk dilintasi, beberapa makhluk akan datang suatu hari, yang akan lebih mengerikan dan kuat. Kemunculan kembali makhluk-makhluk itu mungkin satu atau dua orde besaran lebih tinggi dari tingkat alam, yang merupakan kekhawatiran terbesar di hati No. 9. Karena, menurut situasi saat ini, beberapa langit dan bumi, beberapa dunia, telah membuka jalan baru,
dan jalan yang sebelumnya terputus sekarang terhubung lagi. Ada ribuan dunia di surga, ratusan perahu bersaing untuk mendapatkan arus, ratusan juta keluarga bersaing untuk mendapatkan hegemoni, kekacauan, surga dan bumi, memurnikan emas asli di tungku tembaga surga dan bumi. Sungguh mengasyikkan untuk memikirkannya, siapakah penguasa sejati dengan darah dan gairah. Bersaing bersama di panggung terbesar yang mengarah ke jalur evolusi, siapa yang bisa bangkit dan siapa yang bisa sombong sampai akhir benar-benar menggugah hati orang-orang. Chu Feng tampak bersemangat dan bersemangat. Akibatnya, wajah nomor 6 semuram air. Hujan kucing dan anjing akan turun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparnya lagi. Untungnya, dia ditahan oleh nomor 9, dan tamparan itu tidak turun. Apa yang kau tahu tentang perebutan kekuasaan? Ketika kau memutus saluran ini, kau tidak tahu berapa banyak usaha yang kau keluarkan dan bagaimana cara mengolah makhluk-makhluk itu agar muncul. Itu akan meliputi dunia dan menelan zaman. Sekarang di mana aku bisa menemukan orang seperti itu? Jika kau benar-benar ingin datang ke biota tertentu, belum lagi yang kuat di sana, yaitu generasi setengah baya dan muda di gerbang gunung dari keluarga tertentu, kau boleh. Sayangnya, singkatnya, jika kau benar-benar ingin datang ke biota, itu akan menjadi bencana besar dan darah akan menodai bintang-bintang. Nomor 9 menghela napas dan sedikit cemas. Ia tidak ingin memikirkan hal-hal ini, juga tidak ingin menantikannya, karena hal-hal itu terlalu tertekan, yang membuat orang merasa takut dan beberapa orang putus asa. Ketika aku berhasil dalam kultivasiku di masa depan, ambil jaring ikan untuk menangkapnya di jalan jurang dan panggang satu persatu. Chu Feng berbicara besar. Nomor 6 berkata, seberapa jauh? Seberapa jauh kau menghilang untukku? Aku belum bisa memecahkan keraguanku. Aku masih punya banyak pertanyaan. Ngomong-ngomong, peti mati tembaga itu baru saja disebutkan. Kenapa selalu ada di sana? Siapa yang dikubur di dalamnya? Chu Feng tidak mundur, dan dia penuh dengan kebingungan. Dia masih meminta nasihat dengan pikiran terbuka. Dia bisa melihat gulungan lukisan kuno yang berbintik-bintik. Meskipun hatinya hampir hancur karena benturan itu, cahaya jiwanya tidak stabil dan masih merasakan sakit yang parah. Namun, dia melihat sudut kebenaran, melihat kabut, dan ingin tahu. Bukan penguburan, tapi penyeberangan. Nomor 9 dan nomor 6 tidak terlihat begitu bagus. Mereka tampaknya alergi dengan kata penguburan. Mereka harus memperbaikinya dengan serius. Mereka semua dikubur di peti mati. Apakah kamu tidak ingin mayatnya dikubur? Bisik Chu Feng. Semua mengatakan, tidak mati, tidak dikubur, tapi penyeberangan. Wajah nomor 6 sangat kering, tetapi saat ini, urat-urat hijau muncul. Dia meraih kerah baju Chu Feng dan hampir mengangkatnya. Feri, bagaimana? Chu Feng merasa ragu di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak takut. Dia berpikir sendiri. Dia benar-benar merasa bahwa kedua orang itu tidak akan menyakitinya. Jika kamu benar-benar membunuhnya, kamu tidak perlu melakukan itu. Menyeberang. Saluran 9. Menyeberang. Wajah Chu Feng bingung. Bahkan pupil matanya hampir terjalin dengan tanda tanya. Dia sedikit bingung. Bagaimana aku bisa menebak? Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata pada dirinya sendiri. Pada tingkat itu, apakah kamu harus menyeberang? Bencana terburuk di dunia, itu tidak benar. Apakah ini untuk menyeberangi dunia manusia, kehampaan abadi dan alam semesta abadi? Atau apakah kamu ingin melalui samsara dan menyeberangi lautan penderitaan seperti dirimu dan menyingkirkan ide? Dia berpikir dan berbicara omong kosong, tetapi itu membuat nomor 9 terlihat berbeda. Dia pikir anak laki-laki itu benar-benar punya beberapa ide, dan dia tidak menggurui si nakal untuk memintanya. Kemudian, aku melihat peti mati tembaga lainnya. Seorang pria duduk di atasnya sendirian, sangat kesepian, hanya menyisakan satu orang di belakang. Chu Feng menyebutkan peti mati itu dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Dia ingin memikirkannya dan menyimpulkannya. Nomor 9 menghela napas dan mengangguk di sana, tetapi segera dia melotot dan ingin membunuh anak laki-laki itu. Bagaimana perasaanku bahwa dia bermain arung jeram dan duduk di atas peti mati tembaga? Apakah itu terlalu keras kepala? Kemudian, dia tahu akibatnya. Dia dihantam ke lapisan tanah oleh nomor 6 dan 9. Dia tidak muncul untuk waktu yang lama. Dia tidak berani berbicara omong kosong lagi dan menjadi serius. Sebenarnya, dia ingin meredakan suasana,
karena perasaan yang sebenarnya ketika dia melihat bagian belakang adalah bahwa dia kesepian dan sunyi, sangat tertekan. Apakah orang ini sedang menyeberang? Chu Feng meminta nasihat dengan sangat serius. Ya, juga sedang menyeberang. Nomor 9 mengangguk. Chu Feng berpikir dengan hati-hati. Pria itu duduk di peti mati tembaga, menyusuri sungai, melewati batas demi batas, menatap matahari terbenam yang berlumuran darah, menatap darah yang mengambang di sungai waktu. Apakah ini sebuah feri? Chu Feng berpikir liar, kemudian dia memikirkan peti mati kosong itu. Untuk siapa peti mati itu disiapkan? Mengapa kosong? Selain itu, 3 peti mati itu dulunya adalah 1. Konon, Tao melahirkan 1, 2, dan 3. Peti mati tembaga ini juga melahirkan 1, 2, dan 3 peti mati, artinya, peti mati itu menguburmu, aku, dan dia. Chu Feng berkata begitu dan bergegas kembali. Dia benar-benar takut untuk membangkitkan yang ke-9 dan ke-6. Ada 3 kata dalam nama peti mati tembaga itu. Yang ke-9 menjawab. Chu Feng curiga. Apa rahasianya? Ada peti mati kosong yang tersisa. Di mana sekarang? Dia membuka mulutnya dan berkata, aku akan menangkapnya saat aku punya kesempatan. Aku akan melihat apa rahasianya. Kamu tidak perlu memikirkannya. Itu pasti tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak boleh melihat peti mati terakhir. Kata nomor 6, dan kemudian dia tidak sabar. Dia ingin Chu Feng segera menghilang. Tuan 9, Tuan 6, aku punya banyak pertanyaan. Tolong jawab untukku. Lagi pula, kamu tidak menjelaskan pertanyaannya tadi. Chu Feng tidak mau dan tidak ingin pergi. Kedua pria itu menyembunyikan terlalu banyak darinya dan menolak untuk mengungkapkan rahasia itu, yang membuatnya merasa seperti 100 cakar menggaruk hatinya. Mereka benar-benar ingin menekan kedua lelaki tua itu. Siapa yang ada di peti mati perunggu itu? Tanya Chu Feng. Kamu bilang itu kamu, aku dan dia. Kata nomor 9 sambil tersenyum. Seberapa kuat orang gila Wu? Tanya Chu Feng. Pertanyaan ini begitu mengejutkan sehingga baik yang ke-9 maupun ke-6 sama-sama linglung. Mereka masih membicarakan peti mati tembaga dan area terlarang tadi. Mengapa mereka langsung bertanya kepada si gila Wu? Itu semua karena Chu Feng melihat bahwa kecuali dia pergi ke kitab suci, dia tidak dapat menanyakan rahasia yang paling penting. Sebaliknya, dia mungkin juga bersikap realistis dan menanyakan beberapa masalah praktis yang serius di dunia. Cepat atau lambat, dia akan bertemu seseorang yang selevel dengan si gila Wu, dan dia ditakdirkan untuk bertarung. Sangat kuat, jangan pernah meremehkan si gila kecil. Dia memiliki bakat dan ketekunan. Kali ini dia hanya mengirimkan senjata, bukan tubuh aslinya, dan area terlarang mengirimkan daging orang kuat itu sendiri. Anda dapat membayangkan seberapa kuat level alam itu setelah si gila meninggalkan celah. Pada tanggal 9, dia dengan sungguh-sungguh memberitahu dia bahwa dia telah bertarung dengan senjata yang dikendalikan roh si gila Wu, dan tahu betapa kuatnya tubuh asli si gila Wu jika itu lahir. Pada saat yang sama, di suatu daerah di ujung utara, tampaknya tungku tembaga langit dan bumi sedang membakar dan memurnikan makhluk. Di dalam kabut, ada sepasang mata besar yang terbuka dan tertutup, yang sangat mengerikan, membuat langit dan bumi runtuh. Akhirnya, mata itu tertutup lagi dan menjadi sunyi. Orang gila Wu tidak meninggalkan jalan setapak. Senjata leluhur rusak, tetapi gunung pertama sangat kuat. Tidak masalah. Ketika leluhur benar-benar meninggalkan jalan setapak, wilayahnya pasti 1 atau 2 tingkat lebih tinggi. Dia percaya diri di bawah pintu. Namun, beberapa orang khawatir. Mereka telah mendapat berita bahwa pedang Tong Tianqi telah menembus beberapa area terlarang. Jika orang tembaga berkaki 1 itu tidak pergi lebih awal, diperkirakan tempat ini juga akan terpengaruh. Roh pedang itu bukan milik gunung pertama. Masa lalu sudah berakhir dan tidak akan muncul lagi. Selain itu, apakah kamu benar-benar akan menjadi guruku dan tidak akan sampai pada langkah itu? Murid pertama orang gila Wu berbicara dengan percaya diri. Dia sepertinya tahu sesuatu. Jangan khawatir. Pada saat ini, suara orang gila Wu datang dari kabut tebal. Suasananya sangat damai dan tidak ada asap. Namun, hal itu juga membuat orang merasa bahwa langit akan meledak, dan ada gas darah yang luar biasa naik dan turun di tanah. Mengerikan. Guru, apakah pedang itu bisa melampaui? Tanya seorang wanita cantik berambut putih, murid termuda orang gila Wu. Ketika saya masih muda, guru saya mengejar alam itu. Orang gila Wu berbicara.
Ketika mendengar kata-kata ini, semua orang tercengang. Leluhur mereka, guru mereka, dan orang Gila Wu menyebut guru mereka untuk pertama kalinya. Apakah itu? Masih di dunia, untuk sesaat, semua orang di daerah ini tertahan. Kemudian, aku merasakan darahku mengalir deras, menderu dalam tubuhku, dan aku tak dapat menahan gemetar. Bagaimana denganmu, Tuan? Kami masih dalam perjalanan. Orang Gila Wu menjawab, dia sedang dalam pemulihan. Chu Feng diusir. Dia tidak tahan dengannya pada tanggal 9 dan 6. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu dan gegabah seperti itu. Akhirnya, dia mengusirnya langsung. Ah, Master 9, Anda belum menyelesaikan keraguan Anda. Saya masih punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Chu Feng melambaikan tangan keluar gunung pertama. Pada tanggal 9 dan 6, melihat bahwa dia tidak menghilang, mereka menghilang sendiri dan tidak mengabaikannya lagi. Di kejauhan, para evolusionis dari semua sisi, termasuk mereka yang berasal dari keluarga besar di Yangjian, mereka yang berasal dari medan perang tripartit, dan mereka yang berasal dari surat kabar dan majalah besar, tidak bisa berkata-kata. Ada terlalu banyak orang di luar gunung pertama. Mereka meminta informasi. Mereka tidak tahu harus berkata apa ketika mereka melihat pemandangan ini. Tentu saja, banyak orang juga memiliki warna yang berbeda. Bagaimanapun, pada tanggal 9 belum lama ini, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajarkan apapun kepada Chu Feng, dan gunung pertama tidak cocok untuknya. Apakah ada rahasia lain, atau apakah itu mengungkapkan sesuatu? Banyak orang berpikir, Chu Feng melihat ke kerumunan setelah keluar. Saat ini, dia pasti tidak demam panggung. Dia sangat mendominasi dan kuat. Dia berkata, semuanya tersebar. Gunung pertamaku tidak suka dikepung. Kemudian dia berkata langsung bahwa dia resmi keluar dari gunung. Li Heng adalah kakak seperguruanku. Saat itu, dia akan memukul siapapun yang tidak menyukainya. Dia akan membakar siapapun yang mendapat set di area terlarang. Mulai sekarang, aku akan meneruskan gaya gunung pertama dan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya setiap detik. Ini benar-benar sombong. Chu Feng menarik kulit harimau sebagai bendera. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Yang ke-9 akan menghilangkan auranya. Kata-kata yang diucapkan sebelumnya mungkin berdampak buruk padanya. Selain itu, dia tidak ingin segera pergi, tetapi dengan tenang berbicara kepada Qi Rong Tianzun, pergi ke medan perang tripartit dan memanen kekayaan di tanah rahasia. Saat ini, dia benar-benar tidak mau melarikan diri secara langsung. Bagaimanapun, dia menarik kulit harimau lagi. Dia dengan cepat mengambil kesempatan terakhir ini untuk mengumpulkan apa yang menjadi miliknya. Kalau tidak, seiring berjalannya waktu, dia mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Ledakan, pelangi emas ada di langit, dan cahaya perak mengalir turun. Chu Feng kembali ke medan perang tripartit bersama orang-orang. Dia ingin diam-diam menghubungi dan melengkapi beberapa teman lama, tetapi menemukan bahwa mereka tidak cocok dan memiliki sedikit kesempatan. Namun, dia telah membuat perjanjian sebelumnya dan berharap orang-orang itu akan memasuki tempat rahasia. Pada akhirnya, dia menghubungi Peri Qinyin melalui Yu Sang Tianzun dan bertemu secara diam-diam. Biarkan aku bertanya lagi, bagaimana menurutmu? Di tenda besar Yu Sang Tianzun, Chu Feng bertanya kepada Peri Qinyin dengan sangat serius. Dia ingin melakukan upaya terakhir. Jika pihak lain tidak mengakui dan mengakui bahwa dia adalah ibu dari pendeta Tao kecil, dia akan mengucapkan selamat tinggal dalam kehidupan ini. Lupakan saja, dia akan menyerah sepenuhnya. Dia telah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dan tidak ingin hal-hal ini menjadi belenggu di jalan evolusi. Chu Feng mendatangi Peri Qinyin, menatapnya dan menunggu jawaban. Qinyin sangat cantik. Dia berpakaian salju, dengan sutra hijau berserakan. Wajahnya putih dan matanya dalam. Dia sangat halus dan bisa disebut wanita cantik. Tapi sekarang dia sangat polos dan tenang, menatap Chu Feng dengan acuh tak acuh. Chu Feng menjadi marah dan memikirkan pendeta Tao kecil dan Qin Loyin. Melihat Qinyin yang acuh tak acuh dan terpisah sekarang, dia memeluk leher Peri Qinyin yang seputih salju dan berkata, bangun. Qinyin terkejut. Huo menatapnya dan memeluk lehernya begitu erat. Peri Qinyin seputih salju dan lembut, secantik giok lanolin. Lehernya ditutupi lapisan jerawat kecil. Dia dipeluk di lehernya dan berhubungan dekat dengan orang-orang. Saat menoleh ke belakang, dahinya yang putih, hidung kiong yang kuat dan 3 dimensi,
serta bibir merah cerahnya hampir menyentuh wajah Chu Feng, meniupkan uap air hangat di wajahnya. Pupil mata Qin Loyin mengecil dan simbol-simbol perak muncul. Tubuhnya yang ramping kencang dan kepalanya penuh dengan sutra hijau. Seluruh orang itu pembunuh. Dia tiba-tiba menjadi ganas karena kembang api non-kanibal, dan langsung tampak seperti peri iblis di masa-masa sulit. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Chu Feng melingkarkan lengannya di leher seputih saljunya seperti angsa, langsung membuka mulutnya dan berkata, "Apakah kamu ingin memalingkan wajahmu? Begitu tidak berperasaan, kamu benar-benar tidak menginginkan anak. Itu juga darahmu, itu keturunanmu, bukan milikku." Tubuh peri Qin Yin putih dan kristal, dan kulitnya tipis. Dia harus melawan. Namun, setelah mendengar kata-kata ini, gerakannya jelas lamban. Tatapan matanya seperti dua pedang dewa. Saat dia menyapu, Chu Feng merasa geli. Dia secara alami merasa bahwa pihak lain itu disengaja dan ingin mendahului. Tatapan matanya semakin menakutkan. Namun, Chu Feng tidak tergerak. Dia melingkarkan lengan kanannya di lehernya, menempelkan kepalanya ke dahi pihak lain yang putih dan berkilauan, dan berkata, "Ini suami istri tua. Ada apa? Lepaskan." Tanda seru petik 2. Peri Qin Yin memarahi dan menunjukkan semangat membunuh. Ini bukan ancaman sederhana, tetapi benar-benar akan melakukannya. Chu Feng menghela nafas. Dia tidak ingin berbicara panjang lebar tentang alasan apapun, karena apa yang seharusnya dia katakan sudah dikatakan terakhir kali, dan hari ini hanyalah pertanyaan terakhir. Jika reinkarnasi Qin Loyin tetap tidak berubah, dia akan menyerah sepenuhnya dan tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Matanya cerah dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu ingin menyerahkan segalanya di dunia bawah dan meninggalkan aku dan anak itu sepenuhnya?" Peri Qin Yin itu penuh dengan rambut, berkilauan dan cemerlang. Matanya yang indah bagaikan pelangi, memancarkan sinar yang menakutkan. Wajahnya yang cantik penuh dengan dingin dan tak tergoyahkan. Dia masih sangat dingin dan bertekad, dan berkata, "Aku akan mengatakannya lagi, lepaskan." "Apakah ini keputusan akhirmu?" Chu Feng kesal. "Aku mengatakan semuanya terakhir kali." Qin Loyin berbisik dingin. Kemudian Huo mendongak dan membuka jarak dari wajah Chu Feng, menjadi semakin tegas. Wajah Chu Feng pucat dan membunuh. Dia memikirkan apa yang dikatakan Qin Yin terakhir kali. Seseorang yang dia sukai adalah mitos dalam mitos di zaman prasejarah, dan dia dan Chu Feng tidak mungkin dan tidak akan berjalan bersama. Suara hijau di depannya sama acuh tak acuh dan tegasnya seperti terakhir kali. Sikap, perkataan, dan perbuatan ini telah menunjukkan bahwa dia tidak akan berubah pikiran. "Cepat atau lambat aku akan membunuh orang itu." Suara Chu Feng Han. Peri Qingxi membuka mulutnya dengan tenang dan berkata, "Kamu tidak memiliki kesempatan itu. Sebaiknya kamu pergi dan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Aku tahu kamu tidak ada hubungannya dengan gunung pertama." Jelas, dia telah mendengar apa yang terjadi di gunung pertama. Selain itu, dia adalah reinkarnasi dari Dewi Tao kuno dari mimpi prasejarah dan mengetahui detail gunung pertama. Jadi dia menilai bahwa Chu Feng bukanlah murid gunung pertama. Sebenarnya, dunia luar juga memiliki keraguan. Apa yang mereka katakan pada tanggal 9 dan 6 telah menghancurkan banyak aura pada Chu Feng. "Dalam kehidupan ini, aku bukanlah Qin Loyin, aku adalah Qin Yin, dan dunia bawah hanyalah sebagian kecil dari hidupku. Laut berubah menjadi debu dan masa lalu seperti asap. Aku berharap kau, perjalanan yang mulus. Ayo pergi." Peri Qian bersinar, dan tubuhnya bangkit dari tubuhnya dan tergantung di tenda emas. Tidak diragukan lagi bahwa dia telah membangkitkan beberapa kekuatan ilahi di zaman prasejarah. Dia akan menempuh jalan panjang di jalan evolusi. Dia ingin menyingkirkannya dan menjadi evolusioner tertinggi. Sekarang dia sangat kuat. Jika anak itu dapat muncul lagi, jika sulit, kau dapat menemukanku dan aku akan menyelamatkannya. Ini adalah janji terakhirnya. Chu Feng mendengar kata-kata seperti ini, dan tidak ada kontak fisik lagi. Dia langsung melepaskannya, berdiri di tenda besar, pulih dengan dingin, dan berkata, "Tidak, jika aku menemukannya suatu hari nanti, aku dapat merawatnya sendiri dengan baik, melindunginya seumur hidup, dan tidak ada yang dapat menyentuhnya." Peri Qin Yin berkata, "Pergilah. Jika orang-orang tahu bahwa kau tidak memiliki hubungan langsung dengan gunung pertama, kau akan sangat berbahaya dan tidak bisa keluar dari medan perang ini." Sekarang dia hanya berjarak 1 kaki dari Chu Feng, seperti kiamat,
seolah-olah dia sangat jauh. Aku bisa sampai pada langkah ini bukan karena hubunganku dengan siapapun, tetapi karena aku bisa bangkit dan menghancurkan semua jenis mitos. Chu Feng berbalik dan pergi. Apa yang seharusnya dikatakan telah dikatakan. Demi pendeta Tao kecil dan persahabatan dunia bawah, dia telah melakukan upaya terakhir dan tidak ingin melanjutkan. Chu Feng berjalan keluar dari tenda besar. Yu Sang muncul dan mendesah, ini sangat menyiksa, tetapi apakah kau baru saja menyerah? Ya, Chu Feng mengangguk, tetapi akhirnya berhenti sedikit dan berkata, sekarang dia bukan orang yang ingin kulihat. Yu Sang Tianzun menghela nafas sedikit. Dia tidak punya saran dan tidak akan memberikan pendapat tentang hal semacam ini, namun, dia menghentikan Chu Feng dan menyuruhnya untuk menunggu dan tidak pergi. Pada saat ini, Peri Qinyin lewat dan melayang pergi. Jadi tidak perlu dipertahankan lagi. Yu Sang berbicara lagi. Dia dari masa lalu. Dia takut Chu Feng akan meninggalkan penyesalan. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu sekarang. Secara umum, aku tidak cukup kuat. Suatu hari, aku dapat menekan mitos dalam mitos. Apalagi yang tidak dapat diubah. Jika aku cukup kuat, aku secara alami dapat membangunkannya di dunia bawah dan membuatnya muncul kembali. Lupakan saja, lebih baik kita pergi dengan cara kita sendiri. Lebih baik meletakkannya. Hatiku semakin kuat, aku akan menunggangi angin dan ombak, dan Kunpeng melebarkan sayapnya untuk menghancurkan langit. Kemudian, dia menunjukkan keraguan dan bertanya mengapa Yu Sang Tianzun meninggalkannya. Aku ingin memberimu sebuah perkakas. Setelah berpikir lama, Yu Sang membuat keputusan seperti itu, yang merupakan ide yang ada di benaknya sejak awal. Dia tidak memiliki kehidupan lagi dan siap untuk memberikan artefak kuno itu kepada Cao De. Chu Feng terkejut melihatnya begitu serius. Apa itu? Namun, dia juga segera memahami keadaan pikiran lelaki tua itu. Dia merasa bahwa dia sedang sekarat dan hidupnya akan segera berakhir. Dia mempercayakan Chu Feng untuk mengambil artefak itu sebelum kematiannya. Chu Feng berkata, "Senior, kamu akan baik-baik saja. Aku akan mencarikanmu obat langit dan bumi untuk memperpanjang umur." Dia tahu bahwa ramuan biasa tidak efektif untuk bulu dan membutuhkan bahan langka. Tidak ada gunanya. Aku tahu situasiku sendiri. Mungkin hanya 1 atau 2 bulan. Debu akan kembali menjadi debu. Dia mendesah. Saat ini, dia memiliki rambut putih, wajah keriput dan mata tua yang keruh. Meskipun dia seorang dewa, hidupnya sulit. Ketiga anaknya meninggal lebih awal dan satu-satunya cucunya meninggal. Keturunan ini memiliki bakat luar biasa, seperti masuk ke peringkat 3 teratas Raja Dewa Matahari. Tetapi sayangnya, mereka semua meninggal muda. Meskipun Yu Sang Tianzun tidak memiliki bukti, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa putrinya dan putra sulungnya dibunuh oleh orang lain. Inilah rasa sakit dalam hidupnya. Seluruh hidupnya kelabu dan menderita, tanpa kebahagiaan dan cahaya. Sebagai dewa, dia tidak memiliki keturunan dan tidak ada keturunan yang tersisa. Murid-muridnya yang tersisa diberhentikan olehnya karena takut terjadi kecelakaan. Namun, dia juga mendengar kabar buruk setelahnya. Beberapa murid meninggal dan dihapus. Itu semua karena seseorang memikirkan artefak kuno di keluarga Sang Yu Sang Tianzun dan ingin mengambilnya sebagai milik mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka tidak ingin mempublikasikannya. Itu sudah diketahui di seluruh dunia. Ketika Yu masih berbicara dengan Chu Feng, dia berbisik secara rahasia. Meskipun demikian, dia masih sedikit khawatir akan menyakiti Chu Feng. Satu-satunya hal yang sedikit meyakinkannya adalah bahwa gunung pertama baru saja memotong pedang Tong Tian Qi dan menembus beberapa area terlarang. Sudah waktunya untuk menghalangi dunia, sekalipun ada yang mengurungnya secara diam-diam, diperkirakan dia sudah pergi sementara waktu. Yu Sang Tianzun merasa seluruh orang itu tampak santai. Sebuah gunung tak terlihat dalam kegelapan tampaknya telah disingkirkan darinya. Ketika dia mengatakan ini, Chu Feng sangat terkejut. Sebuah kekuatan mengerikan telah mengingini artefak keluarga Yu Sang Tianzun dan mengawasinya selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, Chu Feng tidak mengerti. Sebaliknya, dia langsung membawa Yu Sang Tianzun pergi. Yu Sang berkata, mereka tidak berani, karena leluhurku telah menetapkan larangan di kedalaman jiwaku. Tidak ada solusi. Jika terjadi sedikit kecelakaan, petunjuk itu akan hilang dari jiwaku. Kamu tidak akan pernah bisa mengejar artefak itu. Chu Feng semakin takut. Apa yang dibutuhkan untuk memobilisasi begitu banyak orang?
Sebuah artefak yang hanya muncul dalam legenda dianggap mustahil untuk ada. Itu pernah menekan surga, meskipun telah lama dilupakan di banyak waktu dan bahkan era ini, begitu lahir, itu akan tetap menerangi surga dan dunia. Berbicara tentang ini, mata Yusang Tianzun berbinar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Semua penderitaan, semua kemunduran, dan kesuraman hidup sirna pada saat ini. Ia tampaknya telah memperoleh sedikit vitalitas dan vitalitas. Chu Feng terkejut. Tidak heran seseorang memikirkan apa itu. Jika itu sangat luar biasa, bahkan monster tua yang telah tidur berkali-kali harus pulih dan bergegas keluar dari peti mati. Tetua, aku tidak tahan dengan hal semacam ini. Kau tinggallah. Aku akan mencarikanmu obat yang ampuh dan membiarkanmu hidup selama 10.000 tahun lagi. Yu masih merasa getir. Ia memikirkan putra tertua Tianzong, putri Raja Dewa yang menyapu dunia, dan cucu yang merupakan darah terakhir dan satu-satunya. Mereka semua meninggal. Kematiannya tidak jelas. Ia pikir hidupnya seharusnya sudah berakhir sejak lama. Tidak ada kebahagiaan. Ia menghabiskan hidupnya dalam kesakitan, mengunyah kesedihan dalam penderitaan dan kesepian, dan tenggelam dalam kegelapan. Jika aku tidak memberikannya kepadamu, aku benar-benar ingin membawa petunjuk terakhir dari artefak itu ke dalam peti mati. Itu tidak boleh hilang. Beberapa orang mengatakan itu lebih penting daripada separuh matahari. Yusang Tianzun menghela napas. Akhirnya, Chu Feng tidak lagi menolak, tetapi dia masih ingin membangkitkan keinginan lelaki tua itu untuk bertahan hidup. Dia tidak bisa duduk dan mati dengan diam-diam. Tetua, siapa orang-orang yang menyakiti keluargamu? Apakah kamu tidak ingin membalas dendam atas beberapa anak? Tanya Chu Feng. Yusang menggelengkan kepalanya, merasa sedih dan frustrasi. Dia berkata, aku tidak bisa melihat harapan. Jika aku berlatih selama ribuan generasi, aku bukan lawan dan tidak bisa membalas dendam. Chu Feng mengerutkan kening dan berkata, siapa itu? Apakah itu lebih buruk daripada orang gila bela diri? Ya, setidaknya dia tidak akan lebih lemah dari si gila Wu. Departemen ini tidak bisa diprovokasi. Bahkan ketika nenek moyang kita adalah yang paling cemerlang, dia mungkin tidak mampu melakukannya. Feder masih mendesah, sangat kesepian jelas, leluhur Yusang juga memiliki latar belakang yang hebat. Keluarga ini dulunya sangat cemerlang, dan perlahan-lahan menurun hingga kemudian. Orang-orang mengawasinya karena senjata rahasia yang dijaga dan disembunyikan dalam keluarga tersebut. Pada saat ini, Chu Feng tidak tahu apa itu atau siapa musuhnya. Sebenarnya, dia ingin tahu lebih banyak tentang musuh tersebut. Apa asal-usul dan tingkat terornya? Apakah hanya lebih kuat dari orang gila bela diri? Menurut informasi yang diketahui, ini pasti mitos dalam mitos. Monster prasejarah yang terlibat dalam penciptaan sebanding dengan Li Heng. Kalau tidak, mengapa bisa begitu? Namun, Yu masih tidak banyak bicara. Meskipun Chu Feng bertanya berulang kali, dia tidak memberitahu siapa pria itu. Aku khawatir menyebutkan keluarga itu akan membuat keberadaan dalam kegelapan terasa dan memengaruhimu saat itu. Suara Yusang lemah, rambutnya yang putih beruban, dan matanya redup dan keruh. Keadaannya membuat Chu Feng merasa tertekan. Hidupnya terlalu menyedihkan. Hanya beberapa kerabat seperti putrinya dan putra sulungnya yang terbunuh. Sekarang dia kesepian dan tak berdaya. Dia sangat kuyu, melankolis, dan sengsara. Pada saat yang sama, Chu Feng juga sangat ketakutan. Musuh tingkat apa ini? Makhluk mengerikan apa mereka? Bisakah mereka dirasakan hanya dengan membaca nama mereka? Yusang mendesaknya untuk bersiap menerima peta rahasia. Chu Feng tertegun dan menerima gambar. Apakah Anda ingin memobilisasi publik seperti ini? Ini adalah senjata rahasia. Ini adalah jejak spiritual yang diturunkan di masa lalu, menyembunyikan petunjuk senjata rahasia. Yusang terlihat sangat serius, yang membuat Chu Feng menerimanya dengan sepenuh hati dan jiwanya. Itu penting karena jejak spiritual leluhurnya terukir di benaknya, yang tidak dapat dijelajahi oleh orang luar. Jika dia dipaksa, lautan spiritualnya akan meledak. Chu Feng berpikir bahwa jika Yusang mewariskan peta merek ini, diperkirakan seluruh makanan spiritual terakhir orang itu hilang, dan hidupnya mungkin akan berakhir. Chu Feng menolak lagi dan membiarkan lelaki tua Yusang menyimpannya sendiri. Suatu hari, dia akan melihat fajar dan dapat membalas dendam. Karena ini adalah senjata rahasia, yang membuat orang-orang yang paling berkuasa pun iri. Senjata ini telah didambakan sejak zaman kuno. Jika suatu hari Yu masih menggali senjata rahasia ini,
dia mungkin dapat membunuh musuh besar dengan senjata ini. Jangan khawatir tentang aku. Ini adalah kesempatan langka. Alasan mengapa aku ingin memberikannya kepadamu adalah karena tanda spiritual ini tidak eksklusif untukmu, dan itu samar-samar dekat. Selama bertahun-tahun, hal semacam ini jarang terjadi kecuali di hadapan orang-orang yang mengalirkan darah kita. Yu Sang benar-benar mengatakan paragraf seperti itu, dan dia mengerti pikiran Chu Feng dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati, ia harus berusaha untuk hidup dan berusaha untuk bertahan sampai fajar. Chu Feng menghela napas dan merasa sedih untuknya. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya mengapa jejak spiritual Yu Sangzu tidak mengecualikannya. Sebenarnya, Yu Sangzu juga memiliki keraguan dan akhirnya memikirkan kemungkinan yang legendaris. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, mungkin seseorang di keluargamu pernah bersinggungan dengan keluarga kita sebelumnya, dan telah dibaptis oleh darah sejati keluarga kita. Ini membuat Chu Feng tercengang dan sangat bingung. Yu Sangzu menjelaskan bahwa keluarga mereka luar biasa, dan bahkan mereka merasa misterius. Dikatakan bahwa orang-orang dengan garis keturunan darah yang sangat istimewa kadang-kadang muncul dalam keluarga. Darah mereka dapat diaktifkan ke keadaan lain dalam lingkungan yang tidak dapat dijelaskan, menjadi obat tertinggi dan membaptis semua jiwa. Ketika mendengar ini, Chu Feng sangat terkejut. Konstitusi dan darah sejati macam apa ini? Sungguh menakjubkan bisa melakukannya. Jenis darah ini sangat istimewa, legendaris, dan misterius. Bahkan dapat dikatakan bahwa setelah dibaptis dengan daging orang lain, ia dapat meningkatkan variasinya dan terkontaminasi dengan beberapa karakteristik darah ini. Setelah mendengar ini, Chu Feng sedikit tercengang. Apakah ada darah ajaib seperti itu di dunia ini? Terlalu misterius dan luar biasa. Jangan pernah berpikir tentang itu. Leluhur keluarga Yu Sang jauh lebih misterius dan kuat dari yang diharapkan di zaman yang sangat kuno. Kalau tidak, mengapa darah anggota klan sesekali dari klan ini begitu? Yu Sang menghela nafas. Sebenarnya, bahkan dia sangat skeptis ketika mendengar rumor ini. Dia merasa tidak terbayangkan. Dia merasa itu aneh dan kuat. Bahkan orang-orang mereka sendiri terasa seperti legenda yang tidak terbayangkan dan aneh. Tetapi ini adalah fakta bahwa klan tersebut memiliki catatan dan beberapa bukti yang tersisa. Oleh karena itu, dia curiga bahwa leluhur Chu Feng memiliki persahabatan dengan keluarga tersebut dan telah dibaptis, yang menyebabkan keluarga Chu Feng terinfeksi dengan beberapa karakteristik dan membuat merek spiritual terasa dekat. Ini seharusnya tidak mungkin. Chu Feng menggelengkan kepalanya, karena dia sama sekali bukan orang yang berada di bawah sinar matahari. Tidak ada persimpangan antara keluarga Tong Yusang. Dia tidak menghindar, tidak menyembunyikan, dan langsung mengatakan bahwa dia datang dari dunia bawah, karena dia tidak menghindar dari Yu Sang tua ketika dia berbicara dengan Qin Yin. Baru-baru ini, Yu Sang telah melindunginya dan menjaganya tetap aman. Dia tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Selain keterkejutannya di awal, Yu Sang telah tenang. Siapakah evolusionis yang memiliki rahasianya sendiri? Terutama makhluk yang bisa menjadi orang suci yang hebat secara alami luar biasa. Yu Sang ada di bawah sinar matahari. Dia adalah dewa. Leluhurnya sangat misterius. Secara alami, dia tahu banyak rahasia. Berbagai teori reinkarnasi bukanlah hal yang asing baginya. Mungkin nenek moyangmu berasal dari masa lalu, kata Yu Sang. Chu Feng menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semua makhluk di dunia bawah adalah sisa-sisa yang dikubur di bawah sinar matahari dan dibangkitkan. Ada makhluk di bawah sinar matahari. Mereka sangat bangga. Mereka mengatakan bahwa dunia bawah adalah tempat pemakaman acak yang ditinggalkan oleh matahari di masa lalu. Beberapa mayat memiliki kemampuan psikis dan berangsur-angsur pulih, sehingga melahirkan beberapa kelompok etnis. Pernyataan ini membuat orang-orang di dunia bawah secara alami merasa terhina. Pada saat ini, hati Chu Feng tergerak, dan beberapa pikiran tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Tetua, apakah Anda yakin bahwa Anda adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga Anda? Apakah ada saudara-saudara dan keturunan yang pernah memasuki dunia bawah? Ketika dia mengatakan ini, hatinya berdebar, karena ketika dia memikirkan beberapa kemungkinan, dia mungkin dapat memberi harapan kepada Yu Sang, yang memiliki sedikit kehidupan. Tidak, hanya diriku sendiri. Semua orang meninggal, baik karena kecelakaan atau tidak dapat dijelaskan, seperti putri dan putra sulungku. Yu Sang patah hati.
Keluarga dengan kecemerlangan yang tak tertandingi dan asal-usul yang hebat akan punah sepenuhnya, terputus warisan darah, dan tidak ada generasi mendatang. Senior, mungkin Anda tidak tahu. Jika ada keturunan yang meninggalkan darah di luar, saya kebetulan bertemu dengannya. Saya terkontaminasi dengan darah aslinya. Pada saat ini, Yusang ragu-ragu, karena dia memikirkan sesuatu, mendengar beberapa kebenaran yang kejam, dan menduga bahwa generasi mendatang telah ditinggalkan. Cucu laki-laki saya satu-satunya, dilaporkan, mungkin memiliki putra anumerta. Yusang menyebutkan masalah ini, dan air mata tua yang berlumpur hampir menetes, sangat sedih. Pada tahun-tahun itu, dia pergi untuk mencari dan mengejar. Namun, dia dihalangi oleh keluarga yang bermusuhan. Rekan tahu cucunya dirampok, dan putra anumerta yang belum lahir menghilang. Tetapi kemudian, Yusang mendengar bahwa putra anumerta dibesarkan, dan ada keturunan yang dibesarkan tersebar. Namun, hasil akhirnya sangat menyedihkan. Musuh tidak hanya mengingini senjata rahasia yang dijaga oleh keluarga mereka, tetapi juga ingin mempelajari darah asli langka yang kadang-kadang muncul dalam keluarga mereka. Berbagai macam percobaan telah dilakukan. Itu kejam dan menyedihkan. Kudengar mereka akhirnya mati. Mata tua Yusang keruh dan hatinya tersumbat. Dia tidak dapat kembali ke langit dan tidak dapat mengubah apapun. Semua itu karena musuh dan kelompok etnis musuh terlalu kuat. Chu Feng tidak tega memperlihatkan luka di hati lelaki tua itu, tetapi entah mengapa, dia masih ingin bertanya apa yang dialami generasi mendatang yang dibesarkan secara terpisah, karena dia merasa bahwa beberapa kemungkinan mungkin benar. Misalnya, mereka menggunakan daging segar mereka untuk menghangatkan darah jahat yang ditinggalkan oleh mayat roh jahat, yang menyebabkan pembusukannya sendiri dan berubah menjadi genangan nanah dan darah. Misalnya, karena kita tahu bahwa darah asli keluarga kita itu istimewa, kita memiliki semua jenis rangsangan di tubuhnya, dan bahkan menanam benih emas induk untuk menumbuhkan emas induk yang melampaui dunia. Berhenti. Setelah mendengar ini, Chu Feng terkejut dan akhirnya mendapatkan nomor tersebut. Tebakannya menjadi kenyataan. Senior, kamu dan generasi mendatang, aku telah melihat mereka. Chu Feng membuka mulutnya dengan gembira dan ingin memberitahu Yusang yang sebenarnya. Di dunia bawah, di bumi, kakek iblis seperti ini. Ada emas induk yang tumbuh di tubuhnya, yang ditanam pada tahun-tahun itu. Yang terpenting adalah kakek iblis itu berasal dari matahari dan melarikan diri ke dunia bawah. Yusang tua terlalu menyedihkan, kesepian, dan menyedihkan. Jika dia tahu bahwa ada generasi mendatang di dunia bawah, dan darah mereka belum terputus, dia akan sangat gembira dan bahagia. Namun, untuk sesaat, ketika dia memikirkan akhir iblis, Chu Feng terdiam lagi. Dia sangat gugup, khawatir, dan sakit. Karena terakhir kali dia mengucapkan selamat tinggal kepada iblis itu adalah di jurang. Dia tenggelam dan tidak pernah muncul lagi. Pada hari itu, tubuh Chu Feng hancur, hanya menyisakan jiwa dan darah yang tersisa. Dia dikirim keluar oleh iblis dengan kendi batu dari kedalaman jurang yang gelap, dan dia sendiri jatuh. Bajingan tua Taiwu. Ketika dia memikirkan ini, Chu Feng benci dan sangat sakit. Tubuh Tao dari Taiwu Tianzun datang ke dunia bawah dan menyebabkan semua ini. Apakah iblis itu masih ada di sana? Apakah dia akan selamat? Pada saat yang sama, Chu Feng juga mengerti mengapa Cap di tubuh Yusang terasa dekat dengannya, karena dia terkontaminasi dengan darah iblis. Pada awalnya, ketika iblis mengirimnya keluar dari jurang, dia batuk darah dan menodai cahaya jiwa dan darahnya. Dengan cara ini, iblis itu melahirkan darah yang sangat istimewa, yang merupakan darah harta karun tertinggi. Seberapa kuatkah itu jika tumbuh di bawah sinar matahari? Chu Feng juga mengerti mengapa iblis itu tidak dapat disangkal disebut sebagai yang pertama di bawah langit berbintang di dunia bawah kuno. Ini bukan tanpa alasan, dia adalah postur surga yang sebenarnya. Di dunia yang lumpuh, hukum tidak sempurna dan kekurangannya kuat, tetapi masuk akal untuk melawan Taiwu dan membunuh para penjahat di bawah sinar matahari. Kamu bilang aku punya keturunan. Di mana mereka? Yusang gemetar dan bibirnya bergetar. Penyesalan terbesarnya dalam hidup ini adalah bahwa dia gagal melindungi putrinya, putra tertua dan satu-satunya cucunya. Beberapa keturunan semuanya adalah talenta surgawi, tetapi mereka semua meninggal dan menjadi korban, yang membuatnya tidak bahagia sepanjang hidupnya. Dia menghabiskan hidupnya dengan menyalahkan diri sendiri dan menderita dalam kebosanan. Langit kehidupan tidak memiliki kecemerlangan, seluruh dunia kelabu dan sedih di dalam hatinya.
Bagaimana mungkin dia tidak gembira mendengar berita seperti itu sekarang? Chu Feng ragu sejenak, tetapi mengatakan yang sebenarnya dan menceritakan detailnya. Akhirnya, setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia berpikir bahwa iblis itu belum tentu mati di jurang, mungkin ada kesempatan lain. Aku yakin dia masih hidup dan akan muncul kembali di dunia suatu hari nanti. Jika dia tidak muncul, aku akan menemukannya. Aku akan masuk ke jurang dan menyelamatkannya. Chu Feng mengucapkan sumpah darah. Setiap kali dia memikirkan iblis itu, hatinya bergetar dan sakit. Dia tidak akan pernah membiarkannya menghilang dari dunia selamanya. Pada saat yang sama, dia memberitahu lelaki tua Yusang bahwa kakek iblis itu pasti masih hidup. Saat itu, Chu Feng secara pribadi menyembunyikan kakek iblis yang kehilangan dirinya di kedalaman sebuah planet. Namun, setelah kecelakaan iblis itu, kakeknya melepaskan diri dari segel dan membunuhnya. Dia meraung seperti binatang buas yang terluka dan menghilang. Chu Feng benar-benar curiga bahwa kakek iblis itu telah memulihkan pikirannya. Dia mungkin bercampur dengan spesies neraka dan mengikuti orang-orang di matahari ke matahari. Yusang gemetar. Dia mungkin memiliki keturunan dan warisan darah. Dia mengeluarkan suara gemuruh rendah, penuh air mata, sedih dan senang. Dia hampir berteriak, tetapi dia terpaksa menahan diri dan wajahnya penuh dengan air mata. Dikatakan bahwa keluarga kita memiliki asal-usul yang hebat. Nadi kita hanya yang paling lemah. Yang benar-benar kuat telah menghilang dan pergi berperang. Yusang bergumam, menceritakan kisah yang lebih kuno. Karena mereka relatif lemah, mereka bertanggung jawab untuk menjaga artefak kuno. Meski begitu, sebenarnya sangat kuat dibandingkan dengan ras lain. Namun, jika cabang-cabang leluhur mereka yang lain masih ada, makhluk mengerikan yang mengingini senjata rahasia keluarga mereka tidak akan pernah berani memulai dan bersembunyi sejauh mungkin. Sayangnya, klan tersebut memiliki sejarah yang panjang, dan hanya sedikit orang yang percaya bahwa ada beberapa cabang lain, serta kisah-kisah lama yang tak tertandingi dari tahun itu. Sekarang hanya Yusang yang tersisa, dan mereka akan menghancurkan keluarga tersebut. Yusang percaya bahwa darah sejati orang-orang seperti iblis yang sesekali mereproduksi darah mereka melawan langit mencerminkan kemuliaan leluhur mereka, yang merupakan gaya yang wajar dari keluarga mereka. Bersiaplah dan aku akan mengirimkan peta merek kepadamu. Yusang membuka mulutnya dan ingin mengirim Chu Feng hadiah besar. Aku tidak ingin menunggu iblis itu kembali. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Ambillah dulu, aku sudah di tahun-tahun senjaku. Akan ada kecelakaan kapan saja. Jika aku memotong peta merek ini di tanganku, aku akan menjadi orang berdosa. Yusang membuka mulutnya dan berkata, jika kamu punya hati, jika suatu hari iblis itu muncul kembali, kamu bisa mengerti dengannya. Bagus, akhirnya, Chu Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan dia sekali lagi menginspirasi Yusang untuk hidup dan menunggu untuk bertemu iblis suatu hari nanti. Astaga, alis Yusang bersinar. Merek spiritual tertentu mekar, dan pola kabur muncul untuk terbang ke angin Chu. Apa yang dia lihat? Dalam gambar rahasia itu, ada gas kuning misterius yang muncul, yang berasal dari sebuah artefak. Ada kekacauan yang melonjak, tetapi pola artefak rahasia itu terlalu samar dan kabur untuk dilihat dengan jelas. Namun, dalam prosesnya, dia melihat hal-hal lain yang sudah dikenalnya.